Kau berkata sesuatu terhadap Allah kecuali perkataan yang benar, yang hak, bukan yang dibuat-buat. Silakan teman-teman yang ingin berdialog dengan saya, ajukan permintaan. Silakan saudara Manalu yang tadi minta permintaan, silakan. Lu yang tadi. Halo, semangat siang. Halo. Siang. Iya. Halo. Dari Katolik Protestan, Abang. Protestan, Bang. Boleh silakan buka kamera, kita berbincang-bincang, berdiskusi, kita dialog. Iya, boleh. Baik. Masih sering baca Bible? Masih, Bang. Masih. Iya. Oke. Kalau di dalam Al-Quran Kaya dikatakan gini, wahai ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam hal agamamu, jangan kau berkata tentang Allah kecuali dengan hak, kecuali dengan benar. Sesungguhnya anak manusia dari Maryam itu tak perlu kau katakan bahwa dia adalah Allah, karena sesungguhnya dia hanyalah utusan Allah, kan gitu. Nah, mungkin saudara bisa menjelaskan ke saya, kalau ahli kitab, dalam hal ini ahli Taurat, orang Farisi membuat sebuah pengajaran di luar kalangan agama mereka. Mereka kemudian mengajarkan bahwa manusia yang lahir tanpa ayah itu adalah Tuhan itu sendiri yang nus mengambil rupa manusia. Nah, bisa nggak dibuktikan tuh? Gini, Bang, silakan. saya mau nanya ini. Ya. Yang bukti Yesus adalah Bapak ini. Ya. Maksudnya kayak mana nih, Bang? Mau nanya kayak gitu apa maksudnya? Yesus itu kan manusia tuh. Tapi orang Kristen menganggapnya adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Dia nuzul mengambil rupa daging. Nah, bisa nggak dibuktikan tuh? Gini, Bang. Ada nggak bukti? Iya, silakan. Yesus dan Bapa itu satu, Bang. Iya, satu. Bukan itu yang saya minta. Kalau satu, ya semuanya juga satu. Siapapun yang beribadah, menyerahkan diri kepada Tuhan, itu satu dengan Tuhannya. Tapi yang sedang kita bahas ini adalah bukti kalau Yesus itu adalah Bapa pencipta langit bumi. Itu gimana cara membuktikannya? Gini, Bang. Yesus tuh sebenarnya dia diturunkan tuh hanya untuk Bang? Gimana, Bang, ya? Dia tuh beda tugas. Dia kan ada 3 tugas dia. Ada 3. Maksudnya 3 Tuhan? Tritunggal. Ada 3 Tuhan? Bukan 3 Tuhan. Jadi 3 apa? 3 kepribadian. Ya, 3 pribadi berarti 3 Tuhan dong. Dia satu, Bang. Cuman tugasnya ada 3. Satu tapi tugasnya 3. Iya, saya punya tugas banyak. Aku punya tugas itu ratusan. Tapi aku tetap satu hakikat. Ini Tuhan Anda Gini, satu, Bang. 3 tugas. Maksudnya gimana? Kalau Allah Bapa langsung turun ke bumi, sebenarnya Yesus ini sebenarnya jadi guru, pengajar. Iya, betul. Dia Jadi guru. Ya. Tapi untuk menjadi Bapak, apakah bisa? Menjadi Bapak. Ya, apakah Yesus ini Bapa itu sendiri? Dia kan manusia. Buktinya dia manusia. Ibrani 13:8. Kemarin, hari ini, besok dan seterusnya, Yesus tetap sama, tidak pernah berubah. Hari ini Yesus manusia, kemarin Yesus manusia, besok Yesus manusia, dan selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kristen muncul membawa dogma doktrin Yesus adalah Sang Tuhan yang turun mengambil rupa daging. Ada bukti nggak kalau dia itu adalah Sang Tuhan, atau hanya doktrin gereja doang? Di perjanjian lama udah ada dinubuatkan, Bang. Kata orang Kristen, kata Bukan yang kata punya orang kitab. Kristen. Lalu kata siapa? Ada nabi yang bilang. Ada yang Kan itu nubuatkan kalau nanti Sang Mesias itu datang. Oh, kalau Mesias datang, kami Islam juga mengimani itu. Tapi bukan Sang Pencipta yang datang. Karena Sang Pencipta itu mustahil Gini, jadi Bang. makhluk. Manusia kan berdosa, Bang.
Dengar dulu. Manusia berdosa. Oke. Jadi kan dosa pertama yang dibuat manusia ini kan Adam dan Hawa kan. Nah, itu fitnah. Kok fitnah? Nah, di mana tertulis kalau Adam adalah dosa pertama dan mewariskan kepada manusia keturunannya? Ada enggak? Bukan fitnah, maksudku bang. Manusia, gimana, Dek? kan manusia pertama tuh Adam dan Hawa. Iya betul. Terus apa hubungannya dengan Yesus turun ke bumi menjadi daging? Gini, karena manusia itu masih berdosa. Manusia yang mana? Ya manusia, ya Adam sudah diampuni oleh Tuhan. kalau diampuni nggak mungkin dia dikirim ke bumi bang. Memang dia dicipta untuk di bumi. Tidak salah bang. Karena dia berdosa diturunkan dia ke bumi. Kejadian 1:26. Baiklah kami menciptakan manusia seturut rupa dan gambar kami untuk berkuasa di atas bumi. Dia dicipta untuk di bumi. Itu fitnah gereja. Kalian anak-anak kecil tidak tahu apa-apa. Pendeta pastor itu yang mendoktrin kalian begitu kejam. Dengan membenci Adam. Mana bukti dalilnya coba? Kasih dalil kalau ada. Ada enggak? Itu kan cuman dogma gereja doang itu untuk ngebodohin anak-anak kecil. Untuk kalian itu terdogma sampai kalian tua dan nanti kalian doktrin juga anak-anak kalian tanpa dalil. Jadi Alkitab itu apa bang? Bible mana maksudnya? Bible perjanjian baru milik Yahudi Taurat, perjanjian baru milik Kristen ya Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia itu beda. Beda kitab, beda agama juga. Cuman Kristen mengambil terjemahan kitabnya agama Yahudi untuk bikin sekte baru, memelintir kitabnya orang gitu. Memang sulit, adik, sulit karena kamu diajarkan di gereja cuman doktrin dogma doang, nggak ada dalilnya. Suruh pendetanya ke sini. Kasihan kalian jadi korban. Kan itu korban. Selain pernah jadi korban pencabulan ya korban pembodohan juga kalian ini. Coba-coba yang berisi dari gereja suruh turun tangan. Jangan anak-anak korban semua dibodoh-bodohi semuanya anak-anak itu. Ditolol-tololin. Ada mewariskan dosa lah, segala macam lah. Ya, halo. Katolik Protestan. Silakan buka kamera. Silakan, Bang. Ya. Oke. Kok jadi kayak gini ya? Dikasih normal aja, Bang. Dinormalkan aja. Iya. Oke. Ya. Mau kasih normal. Good. Nah. Normal aja. Oke. Gini aja lah. Ya, selamat siang Bang Zuma. Iya, siang. Boleh buka kamera, silakan. Ya, oke. Nah, gini kan ganteng kayak gitu. Oke, silakan. Ada tanda di sini ya. Nggak apa-apa. Silakan. Mungkin mendengarkan apa yang kita diskusikan tadi dengan teman kita barusan. Silakan. Saya mau nanya mengenai yang Bang Zuma sampaikan tadi ke adik tadi itu. Siap. Mengenai Yesus datang dalam dunia ini. Iya. Menebus dosa manusia. Karena manusia telah berdosa. Nah, saya tertarik juga dengan pembahasan tadi mengenai karena dosa manusia sehingga Yesus datang dalam dunia ini. Ya, seperti apa itu Bang ya? Bang Zuma. Iya.
ini mengajarkan sesuatu ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Tuhan mengampuni dosa dengan cara Tuhan turun ke bumi menebus dosa itu. Bukankah Tuhan itu maha pengampun? Kalau Tuhan itu maha pengampun, kenapa dia harus melibatkan orang-orang berdosa, melibatkan iblis untuk membuat sandiwara, menyalib Yesus untuk nebus dosa dan seterusnya? Padahal itu nggak ada, kaidah itu nggak ada. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan kaidah seperti itu, tidak pernah. Turun ke bumi untuk menebus. Ini warisan dari mana nih ilmu kayak begini? Tetapi saya pernah dengar ada ayat berkata dalam kitab Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya diselamatkan. Nah itu aku setuju tuh. Aku setuju kalau itu. Tuhan mengasihi dunia sehingga Tuhan mengutus utusan. Barang siapa yang percaya utusan ini, dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu betul itu. Itu nggak salah. Tapi juga dalam kitab lain berkata Tuhan, dan memang aku adalah guru dan Tuhan. Yesus berkata seperti itu. Baik. Tapi Yesus berkata, apa yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Berarti ketika Yesus berkata, kau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu betul. Sebab aku ini adalah utusan Tuhan. Memang. Jadi dia berbicara sebagai kapasitasnya utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, dia boleh berkata apapun, sebab yang dia ucapkan itu bukan ucapannya sendiri, bukan ucapan Yesus, tapi ucapan Tuhan yang dia sampaikan. Dia sebagai wakil. Jangankan berkata kau menyebut aku guru dan Tuhan, Yesus berkata, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Yesus berkata seperti itu sekalipun, itu bukan ucapan Yesus. Bukan Yesusnya yang Tuhan, tetapi yang Tuhan itu adalah yang mengutusnya untuk mengucapkan kata-kata itu. Yohanes 12:48, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya bahwa Yesus ini tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Maka ketika dia mengatakan, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itu bukan merujuk kepada dirinya, tapi merujuk kepada Tuhan yang mengutusnya. Begitu. Silakan. Bukankah di ayat tadi berkata, barang siapa menolak aku, maka dia menolak Bapa yang telah mengutus aku. Ya, betul. Karena apa yang aku ajarkan adalah ajaran Bapa. Apa yang aku katakan adalah perkataan Bapa. Siapa yang menolak perkataanku, siapa yang menolak aku, dia sama halnya menolak Bapa. Siapa yang menerima aku sama halnya menerima Bapa. Siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa. Itu Tapi fakta. Bang Suma menerima Yesus. Saya menerima dia sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Kan ayat itu berkata barang siapa menerima aku, maka dia menerima Bapa. Saya menerima dia sebagai utusan Bapa, sama halnya saya menerima Bapa. Karena yang datang adalah utusannya. Tapi saya tidak menerimanya sebagai Bapa, karena dia bukan Bapa. Saya menerima dia sebagai utusan Bapa. Memang secara kekristenan, kepercayaan kami lah Protestan, Bapa itu bukan Yesus. Nah, Yesus itu bukan Bapa. Oke, berarti Yesus harus diterima sebagai Tuhan. Bapa atau... Loh, katanya bukan Bapa. Sekarang malah diterima sebagai Tuhan. Ada berapa Tuhan rupanya? Satu. Siapa? Di antara Yesus atau Bapa yang Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan. Bapa itu Tuhan. ya. Tuhan juga. Bapa itu di dalam Yesus. Lah maksudnya apa ini?
Maksudnya gimana? Yesus Nah, Bapa di dalam Ya, Bapa, tapi Yesus. memang Bang Kelirunya Suma, itu di situ. Bang Suma sudah mengerti, paham tentang hal kealahan dan ketuhanan. Memang di dalam kekristenan itu kan kealahan itu ada tiga entitas ya. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti bukan satu. Tadi abang bilang satu. Sekarang baru jujur ada 3. Tunggu dulu. Jadi memang ketika Yesus datang dalam dunia ini sama Iya. betul yang Bang Suma sampaikan tadi. Dia Iya. memperkenalkan Allah Bapa itu. Dia memperkenalkan bahwa ini loh Bapa itu. Mana Tapi Bapa? Bapa yang telah utus aku Iya. dalam dunia ini, saya memperkenalkan kepada orang-orang dalam dunia ini ya. Seperti itulah gambarannya ya yang Bang Suma sampaikan tadi. Iya. Tapi setelah kita melihat tentang perjalanan Yesus, ketika Yesus, Bang Suma sementara melihat latar belakang itu, ketika Yesus telah mati di kayu salib, salah satu tanda Allah mempermuliakan Yesus ketika Yesus itu dibaptis. Nah, dibaptis. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu kan Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, hanya kepada dialah aku berkenan. Dari perjalanan Tuhan Yesus selama 33,5 tahun, dia memperkenalkan tentang kealahan itu yang tidak terlihat itu lewat dirinya sendiri kepada banyak orang. Karena Allah itu kan tidak bisa dilihat. Nah, Iya. setelah Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit hari yang ketiga, firman Tuhan berkata, dan dari jurang maut itu dia mengambil kunci keselamatan. Dan dari situ firman Tuhan berkata, kepada Yesus telah diberikan kunci keselamatan. Nah, dan Allah Bapa di sorga mempermuliakan Yesus, karena hanya lewat Yesuslah yang bisa menuju kepada jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Begitu Bang Suma. Ya, itu doktrin. Jadi Anda menganggap Anda telah melakukan sesuatu yang benar, padahal itu sesat. Yesus datang ingin dikenal sebagai apa dulu? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan, anak Allah. Di mana dalilnya? Kasih saya dalil bahwa Yesus datang ke bumi untuk dikenal sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Ketika Yesus Maria sementara mengandung dan Yusuf akan menceraikan Maria, datanglah malaikat kepada Yusuf dan dia berkata, Yusuf, jangan engkau ceraikan Maria, sebab anak yang dikandungnya itu adalah benih daripada Roh Kudus. Malaikat itu datang kepada Maria juga, dan malaikat itu menyampaikan bahwa malaikat Jaringan itu berkata, saya ya, teman ya. Jadi malaikat itu berkata kepada Maria, anak yang dikandungmu itu adalah anak Allah, dan hendaklah engkau menamakan dia Mesias, atau anak Allah yang hidup yang akan datang menyelamatkan manusia. Nah, sebabnya menyelamatkan manusia. Itu perkataan siapa? Yang saya tanya, yang kan tadi Anda membawa dalil tuh Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, siapa yang percaya Yesus? Berarti Yesus yang harus dipercaya, bukan orang lain. Yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan? Kan Yesus yang harus dipercaya. Bukan Lukas, bukan Markus yang harus dipercaya, tapi Yesusnya. Di mana Yesus berkata, kalian memperoleh hidup kekal
jika kalian mengenal aku sebagai Tuhan. Di mana Yesus Ada satu mengajarkan itu? kisah, sebenarnya ada banyak tentang dalil-dalil tentang Yesus adalah Tuhan, dan dia berkata barang siapa yang minum darahku dan makan roti sebagai tubuhku, maka dia tidak akan haus dan lapar lagi. Dia akan hidup kekal. Ada seperti kisah dari seorang perempuan yang mengambil air di sumur yang kering itu. Ada juga di dalam kitab kisah dari Petrus ya tadi berkata bahwa Yesus berkata aku adalah Tuhan. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang menceritakan tentang Yesus adalah Tuhan. Oke lah Bang Cuma, selepas dari itu Bang Cuma percaya bahwa Allah Bapa itu adalah Tuhan. Bang Juma percaya Ya, bahwa yang disembah oleh Bani Israel, yang disembah oleh Bang Juma juga, pencipta langit dan bumi, yang pencipta disembah langit oleh dan Bang bumi oleh orang Yahudi, pencipta Yang langit disembah- dan bumi yang disembah yang disembah oleh Bang Juma juga. Bang Juma sembah Allah Bapa juga, Allah Elohim juga. kalau makanya izinkan saya bicara toh. Boleh nggak saya bicara? Oke, Atau oke. Anda aja yang bicara? Lanjut. Nah, Anda bicara pepesan kosong dari tadi. Jadi pencipta langit dan bumi datang menyatakan diri melalui nabi-nabi kepada Bani Israel. Lalu mereka Bani Israel menganggap diri mereka sebagai anak Tuhan. Sehingga pencipta langit dan bumi itu dianggapnya bapak dari mereka. Nah, apakah itu hakikat yang sama yang disembah oleh umat Islam? Saya katakan ya, kalau merujuk kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel yang diperkenalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau yang diperkenalkan Paulus yang bernama Theos, Agnostos Theos, itu enggak, itu beda. Agnostos Theos itu dewa orang Athena yang Paulus ajarkan kepada pengikutnya dalam nama Kristus Yesus. Dialog sama saya itu jangan tak bera-bera, pakai otak. Mana yang hebat dari Kristen ini yang mana coba? Coba naik ke sini. Jangan yang otaknya otak kecoa. Bukan, sorry, bukan otak kecoa. Otak bekicot. Kok gitu? Lalot. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang. Katolik Protestan. Muslim lah. Muslim. Bang, Minta dibaptis. Ada yang ingin disampaikan? Mohon perhatian teman-teman yang masih punya telinga. Yang diundang ke atas hanyalah yang Kristen. Kalau Anda sudah merasa Kristen, silakan ajukan permintaan. Mohon perhatian yang masih punya telinga. Kalau Anda merasa Kristen, meskipun KTP Islam, mari miki naik maki di sini. Tapi kalau masih merasa Islam, jangan miki naik dulu. Selamat hari Minggu abangku, semoga Tuhan memberkati Anda. Rapi kali baju batik habis joget di gereja ini habis joget. Iyalah, kangen aku sama kau. Kemarin kan ku perhatikan kau makan apa? Pecel ayam kemarin. Aku makan pecel ayam pula sekarang. Ku ikuti sama-sama makan pecel ayam kita. Kamu lagi di gereja ini? Baru pulang bang, baru pulang. Jadi Baru kami ini pulang, oke. pulang ibadah. Nih tenanglah hatiku kan. Ibaratnya reda dari semua hantu-hantu Kegalauan. di dunia ini. Oh, Ya, soalnya Iya. tiap aku buka TikTok banyak hantu yang lewat kan. Jadi ke gereja sama aku biar Biar tenang. terimani lah diri kita ini kan gitu. betul. Nah, haleluya, selamat hari Minggu bagi kita Kristen. Dan selamat beraktivitas bagi kita semua umat yang ada di dunia bumi ini. Amin. Iya, amin. Hantu katanya, hantu, matamu hantu aku.
Manusia aku nih. Nanti malam kita lanjut ya bang. Mau apa dulu kita makan dulu. Oke, oke. Oke bang. Siap-siap, Sebentar Bang. malam saya ini Apa dapat itu? sama anak Batak jam Ah. 8 waktu Sumut. Sebentar Malam? malam. Oh nanti malam. Iya, nanti malam. Wah. Jam 8. Nonton. Jam 8. Iya, dari kawan kita anak Batak, temanya kalau nggak salah terkait dengan kitab suci dan pewahyuan kitab suci. Wih. Keras tuh ya. Nggak tahu mungkin dia yang minta temanya itu, aku mah ikut aja. Oh iya iya. Ini semenjak abang kena komen kemarin apa itu apa namanya? Yang sama orang Batak kemarin tuh Marga Sihaan tuh udah bertukar judulnya. Iya, aku ditegur sama dia. Aduh, gemetaran langsung ya. Memang ngeri dia tuh. Iya 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 iya. Kayak gitulah. Tetap bang. Tetap bahas Yesus ya bang ya. Bahas terus, gali Iya. terus. Biar sama-sama Betul. masuk ke sini nih. Ya. Siap, siap. Oke, oke. Oke bang, oke bang. Adele, Turun aku ya bang. thank you ya. Makan dulu. Oke bang. Siap, lanjut, lanjut, lanjut. Oke bang. Oke. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan diskusi kita. Halo, semangat siang. Selamat siang, Bang. Katolik Protestan. Halo. Katolik Protestan. Halo. Halo. Tes, tes. Siluman kodok. Udah dibilang jangan naik. Halo, semangat siang. Halo. Selamat malam. Oke, semangat malam. Silakan. Buka kamera kalau pengikut Paulus, Bang. Silakan. Silakan. Kita diskusi. Temanya, Coba dulu debat sama Edis TV. wah, ketinggalan kau itu. Edis TV udah tak berak-berak hadapi aku. Masih disuruh kau mau siksa kawanmu sendiri rupanya. Kau mau siksa temanmu sendiri, udah kabur-kabur dia menjauh dariku, kau suruh pula dia diskusi sama aku. Kau nggak sayang sama dia? Ah? Masa muridku kau suruh hadapi aku? Ada-ada aja kau ini. Ah, bangun tidur kau rupanya, tidur panjang kau. Lama kau tidur rupanya. Edis kabur itu dari Indonesia karena aku. Gak sanggup dia menghujat kalau di Indonesia dia. Tak ada perlawanan selain hujat. Muridku itu, muridku. Edis itu muridku, sampaikan ke dia. Yang ngajarin bahwa yang menyalib Yesus itu iblis, aku. Yang ngajarin bahwa di Kristen ada dua Tuhan itu aku. Aku yang ngajarin dia. Sampainya Edis itu obrak-abrik Katolik, bukan? Bom itu muridku itu. Ah, kau ini. Nanti malam kau tengok sebentar malam ku buat gurumu. Kau lihat gurumu sebentar biji mata hitamnya yang kanan pindah ke kiri. Tengok aja bentar malam. Kau lihat kelasnya Bang Zuma, tengok bentar malam. Kau lihat wakilnya Kristen itu yang bernama anak Batak. Ku buat jadi perkedel bekicot. Berani dia membawa tema tentang pewahyuan. Emang ada pewahyuan di dalam Kristen? Setahu aku di Kristen itu tak ada pewahyuan. Yang ada penyelidikan.
Lukas melakukan Assalamualaikum, penyelidikan. Markus melakukan penyelidikan. Matius melakukan penyelidikan. Yohanes melakukan penyelidikan. Paulus melakukan penyelidikan. Tak ada pewahyuan di Kristen. Yang ada penyelidikan. Si anak Batak pilih tema, bunuh dirilah dia. Halilintar. Enggak, saya hanya butuh Kristen. Maaf kalau Islam turun. Jadi teman-teman, sebentar malam ada anak Batak mau menghadapi aku, dia pilih tema. Temanya itu tentang pewahyuan kitab suci. Kitabnya tidak pernah diwahyukan. Kitabnya juga tidak suci sebab setiap saat direvisi dan dikoreksi. Apanya yang suci? Suci dalam debu? Salah. Suci dalam periuk? Salah. Suci dalam rumah? Salah juga. Suci dalam sarung? Salah juga. Suci dalam hayalan? Itu agak benar sedikit. Macam hebat kali kau. Membuktikan kitabmu itu dikenal sama Yesus aja tak berak-berak kau. Kau pula pilih pewahyuan kitab kau. Mama dah bosan rupanya kau sehat. Apa ini? Pakai kopiah, kacamata hitam, pakai baju koko, senyum lagi. Halo, semangat judul. Semangat siang. Dengan kawannya Edis ini. Gila sama Edis, nggak berani Edis. Tapi takutnya kamu hadapi Edis. Kalau masih turun Edis kau turunkan dia. Cuma. Seorang guru yang bijaksana bijaksini itu tidak boleh sampai kejam kali membunuh muridnya. Jadi sebelum murid itu seibarat ikan, itu kalau ikan kehilangan air 2 menit, 3 menit, 4 menit, matilah ikan. Buku masker aku dia takut apa lagi saya kau suruh berlama-lama di komalku mati dia. Takut kau kan saya tidak boleh itu katanya alam itu tak boleh itu babak belum boleh hukum alamnya jangan murid berdebat sama melawan dia guru itu nggak boleh berlama-lama, durhaka nanti kalau seorang guru berdoa muridnya kena tumbuh tumor di matanya, susah nanti dia sembuh. Jadi sebelum itu terjadi, maka dipijaknya bibirnya dulu supaya dia turun dari komal. Kalau tidak, habis kebanggaan kalian. Kami umat Islam juga butuh mainan. Jangan dipikir kami mau menghabiskan para penghujat. Ya tidaklah. Begini-begini kami juga butuh lawakan. Begini-begini juga kami butuh dihibur. Jadi Edis, RK, Bom, biarlah dia panjang umur supaya ada yang menghibur. Begitu Nona. Jangan pula kau mengatakan muridku itu hebat. Bikin malu aja kau. Jangan begitu, Bah. Di situ peliharaan aku untuk menghantam oten-oten yang lain. Kupasangnya Edis. Kau itu kebanyakan makan pantak ayam kau ini. Belajar ngomong dulu, woi. Selamat siang. Selamat siang matamu. Selamat siang. Belajar ngomong, Cok. Selamat siang. Apakah di situ ada tuak? Kita orang mau minum tuak dulu. Astaga. Bapak tua. Masih ngeja ya ngomongnya. Udah buka kameranya, buka kamera diskusi. Buka tuh masker, kocak lu. Ini semua orang-orang suruhan gereja. Otak naik ke sini. Hanya masker murahnya.
Beli di sana di Alfa Omega. Murah di situ kali. Berapa harganya masker? Ribut pula kau sama masker. Belum cebur rupanya kau dari kemarin. Halo, semangat siang. Selamat Oh, siang. abang masih Katolik Protestan? Masih di gereja kau. Wah, kalau masih di gereja dan dutan, janganlah kau dulu naik ke sini. Masih bau-bau apa gitu? Masih bau-bau 2 bulan yang lalu kau ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang, Bang. Siang juga. Iya, itu loh, oten-oten lu congornya nggak bisa diatur. Makasih, turunkan. Terima kasih Nenggolan, silakan turun. Teman-teman, naiklah sini, teman. Jangan kau biarkan saudara muslimku naik. Kaulah yang naik ke sini. Tapi jangan kau naik kesurupan, ye. Ini bukan gereja. Kalau di gereja kau bisa tepuk tangan atas kematian Tuhanmu, di sini jangan. Selamat siang Pak RT. Lepaskan maskermu. Jangan mulutmu banyak kayak preman muncul. monkey. Mulutmu kayak monkey. Makanya pakai Banyak masker. preman. Karena mulutmu kayak monkey. Preman Jadi salah didik kau. Hei, Tuhanmu mati dibunuh Monkey, Romawi. Kau malah tepuk tangan. mulutmu kayak monkey. Makanya pakai masker. Sakit kali rupanya hatimu. Tambah besar Dibuat. nanti kayak monkey tambah besar itu. Hei, masalah generasi. Bang Suma menggoyangkan mimbar gereja. Hei, hancur. Hancur. Udah dibilang naik kita diskusi baik-baik. Kau naik kesurupan. Hei, belum cebok rupanya kau. Cebok dulu. Biar otakmu itu bersih. Jangan seperti lubang pantamu yang kotor. Hadapi aku dengan ilmu. Satu orang Bang Suma menghadapi kalian 6% ini di Indonesia. Tak ada daya kalian. Datang pula sebentar malam mau bahas pewahyuan. Apanya pewahyuan? Kata wahyu aja ambil dari Al-Quran. Betul-betul kalian ini tak punya malu bah. Pewahyuan pula kau bilang. Hehehe. Salah kelas kau. Mana ada pewahyuan di Bible? Pewahyuan itu hanya ada di Al-Quran. In huwa illa wahyu yuha. Di Bible tak ada pewahyuan. Penyelidikannya yang ada di Bible. Bukan pewahyuan. Pewahyuan itu di Al-Quran. Begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Kau kan Kristen tuh. Maklumlah kami. Kami orang Bandung maklum. Kalau kalian ini menggunakan Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya, saudara Nenggolan. Silakan diturunkan Bang. Minta maaf Bang. Silakan diturunkan. Thank you. Siap Bang, siap. Sesak napas ku tengok. Aku mau bercanda. Ternyata kau Muslim. Gimana pula kawanku ini? Yang kusuruh naik itu kan yang temannya Paulus. Jangan temannya Pak Ustadz yang naik. Temannya Paulus. Halo, selamat malam. Halo. Halo juga. Semangat pagi. Halo. Halo. Saudaraku Emmanuel, kaukah itu Yesus? Nah. Datanglah seorang malaikat kepada Yusuf. Jangan kau ceraikan perempuan itu, sebab dia mengandung dari Roh Kudus. Hendaklah kau menamai dia Immanuel. Baik, paman, begitu lahir namanya bukan Immanuel tapi Yesus. Lupa kau pesan malaikat, lupa kau. Kau disuruh kasih dia nama Emmanuel.
Begitu lahir kau kasih nama Yesus. Lupa kau rupanya. Ah, dasar kau bukan nabi. Salah firman nih. Siang. Ya, apa kabar? Baik-baik saudaraku Renggolan. Aku tahu kau rumahmu itu di samping rumahmu ada tiang bendera, betul? Mana Jujur. tahu lah. Ya dong. Di depan rumahmu juga sebelah kanan ada jendela. Hafalnya aku. Jangan kau pikir aku orang Bandung tak tahu. Taulah aku. Betul? Gasai. Apa? Gasai. Sambak kipelok anak. Hai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak tuh kere baca kok. Wadeceng. Taruhin balik Nokia ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi. Oh, kanja pusat di semen silokku. Apa dah si setengah anu togi. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan, silakan. Yang muslim boleh dibatalin ya. Dibatalin. Yang muslim dibatalkan permintaannya. Halo, sudah datang pendetanya ke sini, silakan. Kalau adik ini saya rasa agak berat untuk menghadapi kita yang paham Bible. Bentar ya bang. Iya, saudara pendeta yang diajukan ke sini. Halo saudara Pak Safid. Mana Pak Pendetanya bang? Ada Pak Pendeta? Sebentar ya bang, saya pakai baju dulu. Oke. Pak Safid. Haus validasi. Pak Safid. Haus validasi. Silakan buka kamera, tolong pendetanya hadir. Kita diskusi pelan-pelan. Kamu ada? Enggak, ngomong apa saya. Halo. Sabar. Ini udah pakai baju nih. Iya, pendetanya mana? Pendeta. Lawan aku aja kau bawahannya gitu. Lawan aku aja dulu bang. Kalau mau debat. Tak ada ilmumu adekku, kau kecil kali, ilmumu tak ada. Pemahaman terhadap Bible kau itu kosong melompong. Tak mengerti kau isi Bible, kau cuma paham apa yang dihotbahkan pendeta, pastor. Itunya kau bilang. Ya mana? Undanglah pendetanya langsung, bang. Ya udahlah, kau undang pendetamu suruh ke sini tuh. Kalau enggak Bang Edis lah, Bang Edis. Edis itu muridku, kualat nanti dia. Udah aku bilang. Edis itu murid. Kemarin aja kalah bang sama Bang Edis. Aku kalah disebabkan aku nggak mungkin menang hadapi orang gila. Nggak undang lah Bang Edis, biar ada kawanku. Ya undang lah, kau lah yang undang dia. Kau dipanggil bilang. Kau sampaikan ke Edis, kau diundang sama gurumu diskusi. Siapa guruku? Bang Suma. Nggak, aku mau nanya sesuatu bang, boleh? Boleh. Boleh nggak nanya? Boleh. Itu aku pernah dengar kan. Nanti kalau misalnya Muslim masuk surga dapat 72 bidadari ya? Ah, mantap kali. Betul. Kenapa? Kamu kalau masuk surga dapat apa? Sebagai laki-laki surga itu suci ya bang? Nggak boleh. Sebagai laki-laki, kau di surga dapat apa? Tunggu dulu, sabar dulu. Enggak, saya boleh ngomong dulu nggak? Boleh, silakan. Saya boleh ngomong dulu nggak? Iya, boleh. Bukannya di surga tuh suci ya bang? Suci memang. Kita tuh memang enggak, suci. kita tuh tidak. Enggak apa? Nggak ada yang berbau apalah seks ibaratnya. Oh, berarti menurutmu seks itu nggak suci? Seks itu kotor menurutmu? Iya, memang nggak suci. Iya. Oh, berarti Anda ini manusia kotor. Karena berasal dari sesuatu yang nyambung kan? Lah, kamu bilang seks itu kotor. Sementara kamu hadir dari hasil seks, betul? Atau jangan-jangan bapakmu onani kau terpersulit? Gini loh bang, kita ini kan rusak. Itu kan hawa nafsu bang. Emang di surga masih ada hawa nafsu emang? Rusak. Di surga masih ada hawa nafsu emang? Ada.
Nggak Jadi ada, kamu Bang. di surga, Surga tuh suci, Bang. Oke, kalau di surga kamu nggak ada nafsu lagi. Iya, ya enggak lah. Nanti saya Nggak ada menyembah nafsu. Yesus. Tidak. Di surga menyembah Yesus. Iya. Kok bisa gitu? Bisa lah. Iya, karena dia Tuhan saya. Di surga masih menyembah. Memuliakan nama dalil. Tuhan. Ada Memuliakan dalilnya nama di Tuhan. surga. Di surga menyembah ada Memuliakan nama Tuhan. dalilnya. Ada dalilnya menyembah di surga. Memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Iya, kalau memuliakan Tuhan itu jangankan di surga, di dunia aja memuliakan nama Tuhan. Kalian aja yang tidak memuliakan Tuhan. Itulah gunanya, Bang. Kita punya Tuhan tuh harus dimuliakan lah. Kalau Tuhanmu dimuliakan, lalu yang dipantek di atas pohon itu siapa? Tuhan lu kan? Hah? Yang dipantek di atas pohon itu? Apa yang maksudnya ini di pantai ini? Yang ditombak di atas pohon kayak cicak. Itu siapa? Jadi Allah nampak. Enggak, Iya. gini Bang. Kau jangan menghina, Bang. Aku menghina. Kau bilang tadi kau muliakan Tuhanmu, tapi orang Barat datang mengajarkan Tuhanmu digantung di pohon, kau iakan. Mulia itu Tuhan digantung di pohon, mulia. Mulia itu Tuhan ditelanjangin, ditombak, dibunuh, digantung, ditampar, itu mulia. Enggak gini. Weh, dengar dulu. Dia Tuhan Yesus mati masuk surga kan? Enggak, neraka ini. Mimpi kau. Enggak, si Muhammad kemana sekarang? Nabi Muhammad itu ke alam barzah, sama seperti nabi-nabi yang lain. Di mana ada tertulis Muhammad masuk surga? Di mana ada Al-Quran. tertulis Muhammad masuk surga? Di dalam mana? Surat mana? Ali Imran ayat Nggak ada. 169. Oh, ya udah, kau di Belum bawah bangkit. Muhammad aja belum bangkit. Ilmu masih pendek. Yang bangkit dari kubur itu setan. Makanya yang kau sembah itu setan, bukan Yesus. Setan datang dalam nama Yesus. Keluar dari kubur itu bukan Yesus. Dada aja. Sakit kau, Dek. Ku bilang kalau nggak ada ilmu jangan hadapi saya. Percuma aja kalau cuma modal ngomong. Kambing juga bisa. Halo, semangat malam. Aduh, akun ini akun baru pula aku ini bang, nggak bisa on cam pula aku. Ya udah tahu gitu. Gimana ceritanya bang ini? Cari ya akun baru yang lama. Oke bang. Oke, aku tunggu, silakan. Modal semangat, nggak ada ilmu, di surga baru memuji Tuhan. Di surga memuji Tuhan, di dunia menghina Tuhan. Lucu. Tepuk tangan untuk teman-teman kita Oten. Di dunia menghina Tuhan, di surga baru memuliakan Tuhan. Tomalasa. Halo, semangat siang. Siang Bang Zuma. Siang Katolik Protestan. Halo Bang Suma. Halo juga. Pada lemas semua ini, belum makan ikan lele. Bang Suma, Ya. aku mau tanya sama kamu Bang Suma. Islam, Kristen, Katolik. Protestan. Tidak, di dalam Islam itu nggak boleh itu kita saudara kita non Muslim kita baca kitabnya gitu, nggak boleh di dalam Islam, itu dilarang, ada dalilnya itu. Coba dalilnya kasih. Kasih dalil. Di dalam Al-Quran itu absolut mutlak. Dalilnya di mana? Dilanggar. Di mana dalilnya? Astaga Bang Suma, kamu sudah berdosa Bang Suma. Itu tidak boleh itu kita baca. Dalilnya Kitab di suci mana? orang kita tidak boleh itu. Martina, Biar mereka dalil. yang baca. Dalilnya di mana, Cumi? Kamu cari. Oh, nenekmu kiper. Kau makanya kebiasaan kau sehari-hari pakai daster beginilah. Sehari-hari 4 kali kau daftar polisi, kau tidak lolos-lolos. Hah? Kenapa? Karena kau daftar polwan. Kau udah Oten ngaku Islam lagi. Halo Alex, buka kameranya. Adikku yang ganteng. Oh, nggak bisa, nggak ada kameranya deh ini. Cari akun yang bisa buka kamera ya, Dek ya. Ya, nanti abang lagi ajarin kalian Bible. Yang bisa buka kamera yang naik. Oten,
buka kamera. Jangan laki-laki yang 4 kali lulus polisi daftar ndak lolos. Gimana berkasnya masuk ke poluan? Dia nggak lolos. Sahabat bisa barakallahu fik, sahabat-sahabat yang lain, terima kasih atas dukungannya. Kenapa dikeluarkan tadi, Bang? Kenapa? Takut? Kalau diskusi tanpa dalil, Gak bisa jawab pertanyaan kau. kalau diskusi Gak bisa jawab pertanyaan kau. kalau diskusi tanpa dalil, buat apa? Monyet juga bisa. Enggak, dalilnya di mana Muhammad masuk surga? Dalilnya Nabi Muhammad Di masuk surah surga. mana? Al-Quran surah kan? Kau ditanya, kau bilang nggak ada. Ditunjukkan, kau bilang nggak ada. Kau seperti monyet. Diskusi kayak ulaika kal anam balhum adallu. Kau lebih hina dari monyet. Kau dikasih akal, udah dijawab. Kayak monyet kau memang. Nah, nanti aku kena tegur lagi dari guru-guru. Bang Suma, kurangin bilang monyet sama monyet. Maafkan aku guru, bukan akunya mau mengatakan itu, tapi kan aku tadinya baik-baik aja kan. Tapi dia semakin dekat kepada kezaliman, membahas tentang Nabiullah tanpa ilmu, udah dikasih dalilnya, tidak ada dalilnya katanya. Teman-teman muslim, sebelum dibaptis tolong batalkan permintaan naiknya dulu. Halo, semangat malam. Bang Juma, selamat malam. Selamat malam. Siang, Bang Juma. Iya, Katolik Protestan, Bang. Aduh, kebetulan saya diundang Islam. Nah. Bang Juma. Saya Abang dulu yang bergabung- minta naik, abangku. Gimana? Abang yang minta naik kebetulan pula bilangnya. Kebetulan aku diundang naik. Abangku sayang, dengarlah abangku ganteng. Yang multi ke ini ke atas ini yang non muslim. Gitu abangku. Kecuali kalau sudah dibaptis, boleh ke sini. Semangat siang. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Bang Juma, tanya dulu kalau naik orang Kristen baru buka bilang gitu dulu Bang. Mana dia tahu? Tahu orang itu. Mana dia tahu? Iyalah, tanya dulu. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Selamat siang Bang Juma, sehat? Siang sehat. Kristen Bang? Saya Kristen Bang, Kristen. Boleh silakan buka kameranya Bang, silakan. Kita diskusi pelan-pelan. Saya nggak apa-apa, saya di sini cuma mau bertanya Bang tentang, bukan tentang itu sih, tentang sejarah aja. Iya, buka kamera abangku, silakan. Silakan Bang, silakan. Bentar ya. Oke. Alhamdulillah. Teman-teman saya jalan dari Makassar ke 12 jam hari Jumat subuh. Sabtu subuh. Sampai di tempat jam 12 siang. Maghrib berangkat lagi ke Makassar. Tadi nyampe. Halo, semangat siang abang. Ya, selamat siang. Bang Hosa, silakan Bang. Salam hormat. Iya. Aku masih bingung ini Bang tentang kalender yang kita pakai, kan masih Masehi kan? Gimana? Kalender yang kita pakai itu masih Masehi kan? Masih Masehi, yang dipakai negara kita Masehi, betul? Masehi. Iya, terus? Masehi itu artinya apa Bang? Masehi hitungan tahun untuk orang-orang Roma awal mula. Kenapa emang? Bukankah Masehi itu bukan bukti sejarah bahwa adanya kekristenan? Itu sejarah. Kristen itu mensejarah. Kristen agama yang didirikan oleh ahli Taurat, orang Farisi. Iya, terus kenapa saudara kita Muslim masih menggunakan
kalendernya Masehi. Negara kita yang membuat itu. Setiap prosesi keagamaan umat Islam itu pakai Hijriah. Makanya setiap tahun itu kami tidak pernah tetap tanggalnya. Kami berubah-ubah tanggal Masehinya pada saat kami merayakan hari raya besar. Artinya saudara kita Muslim masih menopang di kalender Masehi kan? Kami Hijriah. Di saat kami melakukan ibadah, kami Hijriah hitungannya, bukan Masehi. Tapi konsep di kalender itu kan masih dari bentuk Masehi kan gitu, bukan dari bentuk adanya ciptaan baru dari saudara Muslim kan? Masehi ini juga bukan milik Kristen kan? Kenapa menangis abang? Sedih ya? Masehi itu Bang Zuma itu pengambilan makna dari Mesia. Oh Mesia. Terus apa masalahnya? Nah, ketika kalender itu dari Masehi adanya Mesia, artinya Bang Zuma menompal di kalender Masehi atau Mesia dong? Sekali lagi ya Bang ya, pada saat kami berbicara tentang hari raya Islam, hitungan kami itu Hijriah, bukan Masehi. Masuk nggak di kuping? Oh belum masuk di kuping, belum masuk di kuping. Masuk. Gini Bang Zuma. Coba buat kalender. Nih, ini kalender Masehi. Ini kalender saudara Muslim. Beda kan gitu loh. Kalau mau. Memang beda. Bukan. Kami baru-baru ini memperingati hari raya besar Islam, tahun baru Islam. Bukan. Kenapa menangis? Semua gini Kenapa? Bang Zuma, ya. Kenapa menangis abang ini? Gini Bang Zuma. Jangan pikir ketawa. Enggak lucu abang, kok harusnya tertawa kok malah nangis. Harusnya gini Bang Zuma. Harusnya gimana? Harusnya gimana? Harusnya kalender Masehi udah. Tidak ada yang menopang di situ kali kalau memang. Kenapa panik? Gak usah panik. Tapi kenapa sedih kali abang ini? Apa nggak ada yang lain dibahas? Kenapa harus yang lain? Itu. Kita ada gini Bang Zuma ya. Kita membahas ada yang lain. apa rupanya? Ada Dengar apa? dulu, dengar. Emang ada hubungannya Bible dengan tahun Masehi, Bang? Ada. Astaga. Ada hubungannya. Emang hitungan kalender Masehi. Tunggu. Hitungan kalender Masehi itu. Coba di mana? Coba tunjukkan kepada saya sumber penghitungan tanggal Masehi dari Bible. Coba, saya ingin tahu abangku, silakan. Coba, 1, 2, 3. Banyak orang lu. Enggak. Oten aja cuman Kita ulangi. Saya udah paham. Tolong tunjukkan di dalam Bible yang menjadi sumber hitungan tahun Masehi di Bible itu yang mana? Caramu ini untuk mendoktrin orang supaya mereka melupakan cerita saya. Dengar. Saya minta dalil di dalam Bible sebagai sumber penghitungan tahun Masehi itu di mana, Cak Kongkong? Dengar Bang Zuma. Ya? Apa? Masehi atau Mesia? Nyambungnya di mana di Bible? Dengar dulu. Ya saya udah dengar, makanya aku bertanya. Kalau aku nggak dengar, mana aku bertanya? Tulul. Jangan langsung buat emot ketawa, emot ini. Ya karena Anda lucu, Anda mau ngomong apa? Ini gini ya. Anda ingin pamer bahwa penguasa penjajah bumi menjajah Nusantara menggunakan tanggal Masehi begitu. Karena penjajah bumi yaitu Katolik, gereja Katolik yang menyebar kemana-mana dengan penjajahan itu menekankan menggunakan tanggal Masehi gitu kepada bangsa jajahannya begitu. Aku tidak mengarah ke situ. Aku mengarah ke sini. Lalu apa? Terima kasihlah buat Tuhan
bahwa saudaraku Muslim pun masih menggunakan kalender Masehi. Itu. Seluruh dunia menggunakan tanggal itu, kenapa? Itu bukan karena penggalan agama. Kalau Anda mengatakan penggalan agama, gini, Bang mana Zuma. dasar pijakannya dari Bible? Mau apapun ceritamu, kalender yang kita pakai tumpuannya Masehi atau Mesia. Nah, apa Berarti kepada masalahnya? Mesia. Bukan urusan saya. Terus apa masalahnya? Yang menjadi poin Ya, bagi Cahayu, saya. apa masalahnya, Cahayu? Yang menjadi poin bagi saya. Terima kasih buat Tuhan bahwa kalender masih tumpuan semua manusia di bumi ini, bahwa Mesia adalah Mesia. Thank you. Terus Hello. apa masalahnya dengan itu, coba? Apa yang Anda bisa dapatkan dan Anda banggakan dari agama Anda? Faktanya di Indonesia menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Dongo. Sorry. Di Indonesia menyembah Allah, bukan menyembah Theos. Anda bangga sesuatu remah-remah. Hah? Apa itu? Aku bangga. Kenapa? Karena sedunia masih menggunakan kalender Masehi. Cuman itu doang. Harusnya kau mengatakan begini, aku bangga. Kenapa? Karena Yahudi sekarang sudah menyembah Yesus. Sinagoge sudah berubah jadi gereja. Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sudah berubah menjadi gereja. Itu baru, toyol. Aku bangga. Kenapa kau bangga? Karena Tuhanku punya anus. Ayamku juga punya anus, coy. Itu yang kubanggakan. Karena Indonesia menggunakan kalender Masehi. Indonesia namanya negara majemuk. Indonesia make. Tapi agama Islam ketika berbicara mengenai prosesi keyakinan, Islam punya kalender sendiri. Tahun, hari, bulan Hijriyah. Tepuk tangan penonton. Gitu, kita punya penanggalan sendiri, Hijriyah. Hari, bulan, tahun, punya sendiri. Dan tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Ada yang bangga penanggalan Masehi katanya. Tapi tanggal 25 Desember, bulan tahun Tuhan yang tidak tertulis di Bible. Masehi, Bang. Apa Masehinya? Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Tanggal berapa? Tanggalnya nggak tahu, Bang. Bulan berapa? Bulannya juga nggak tahu. Tahunnya berapa? Nggak tahunya, Bang. Ujung-ujungnya, jangan kau siksa aku, Bang Suma. Dongo. Jangan kau siksa dirimu, bukan aku yang nyiksa. Kau yang datang nyiksa dirimu. Kau yang siksa dirimu, bukan aku. Kau yang datang pamer. Apanya yang kau banggakan jadi yang lain, no? Kau masih menggunakan, negara aku ini negara Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Hitungannya jelas. Menggunakan kalender dunia, bukan kalender agama. Siang, Bang Zuma. Siang juga, bosku. Kestan. Ya, Abten. Silakan buka kamera abangku. Oke, kita sama-sama pakai masker ya. Oke, Bang. Yo, thank you. Jadi gini, Bang. Ya. Ini bukan perdebatan, tapi ini secara logika aku bertanya sama Bang Zuma ini. Soalnya Bang Zuma gini, aku itu Kristennya awam gitu. Jadi yang mau ku pertanyakan sama Bang Zuma bertanya. Oke. Iya, secara logika aja dulu, Bang. Secara logika. Siap. Silakan. Gini Bang Zuma. Ya, supaya juga saya itu meyakinkan kan kalau bahwasanya Allah Bang Zuma itu benar. Kalau Allah Bang Zuma itu benar dan maha adil, ya kan Bang?
Siap. Kenapa dia itu menciptakan manusia itu dalam keadaan lahir, ya kan? Ada yang cacat, ada yang sempurna. Berarti Tuhan Bang Zuma itu tidak adil gitu. Gimana itu? Oh, baik. Kenapa Tuhan saya menciptakan ada yang cacat? Iya, betul. Ada yang Kasih sempurna. pencerahan sedikit, ya. Ada yang sempurna. Berarti tidak adil dong gitu. Oke, baik. Jadi di dalam kaidah Islam, ya, ada yang dikatakan Allah tidak ditanyai apa yang Allah lakukan. Allah tidak ditanya apa yang Allah kerjakan. Tetapi Allah akan bertanya kepada kita sebagai manusia. Lagian juga Allah mengatakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Pahami itu, Bang. Jadi Allah tidak membebani manusia seorang pun kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Anda tahu tidak? Ketika ada manusia dicipta oleh Allah dengan kekurangan, pasti memiliki kelebihan. Itu keadilan. Itu keadilan. Ketika Allah, contoh, kita lihat betapa banyak orang yang memiliki kekurangan pasti memiliki kelebihan. Bahkan ada nih yang harusnya Anda pikirkan adalah ada orang yang diberi akal sempurna, mata sempurna, seluruhnya sempurna, tetapi dia cacat permanen. Ada orang yang cacat fisik tapi sempurna permanen. Cacat fisik sempurna permanen. Dia tetap menyembah kepada Tuhan yang betul. Ada orang yang sempurna tapi cacat permanen. Kenapa dia cacat permanen? Ada akalnya, ada dua matanya, tapi dia tidak bisa melihat kemudian kebenaran-kebenaran Tuhan. Makanya Al-Quran mengatakan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Neraka akan aku penuhi dari golongan setan dan golongan manusia. Mereka punya mata, mereka punya hati, mereka punya telinga, tapi mereka tidak mengetahui, tidak memakai akalnya, tidak memakai hatinya, matanya dan telinganya untuk mendengarkan dan melihat kebesaran Allah. Seperti, mohon maaf nih, seperti saudara-saudara saya Kristen. Apakah orang yang buta matanya dua-duanya, kupingnya, kemudian tuli, lalu kemudian bibirnya sumbing, tetapi dia tetap beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, itu lebih hina daripada mereka yang sempurna tapi menyembah kepada manusia? Tidak. Jauh lebih sempurna mereka yang lahir dalam keadaan kekurangan fisik daripada yang sempurna tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Itu satu. Yang kedua, Bang, orang dalam Islam ketika mereka bersyahadat asyhadu Allah ilaha illallah, mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ikhlas, berarti dia harus mengikhlaskan kondisi apapun yang ada pada dirinya. Baginya surga. Coba saya kasih pelajaran sedikit. Di dalam kitabnya orang Yahudi banyak perintah membunuh dan membinasakan semua apapun yang bernapas dalam suatu wilayah. Itu fakta. Maka ketika kemudian Tuhan memberikan perintah, tumpas semua yang hidup di dalam, termasuk anak kecil kan? Iya, betul. Apakah anak kecil itu berdosa? Tidak. Apakah anak kecil itu masuk surga? Masuk surga. Kenapa? Itulah bentuk keadilan Allah. Tuhan belum memberi dia ruang untuk menjadi dewasa sebagai pembenci Allah. Belum sempat dia menjadi pembenci Allah sebagaimana kedua orang tuanya, dia dimatikan oleh Allah. Surga baginya. Jangan dikira Allah itu kejam, enggak. Allah justru cinta kepada anak bayi yang diperintahkan untuk dibunuh daripada dia besar menjadi pendosa, menjadi pembangkang kepada saya. Kuberi dia akal ketika dia besar, lebih parah kekal di neraka, mending kumatikan dalam saat kecil sebelum akalnya berfungsi menjadi pembangkang kepada saya. Nah, orang yang diciptakan oleh Allah dengan keterbatasan akan sampai kepada Allah ketika dia ikhlas menerima apa yang ada pada dirinya. Banyak orang sempurna, tetapi faktanya apa? Menyembah kepada selain makhluk, menyakiti orang dan seterusnya. Banyak orang yang punya kelemahan, tetapi mereka jauh lebih dekat daripada Tuhannya. Orang yang matanya tak melihat, itu lebih dekat kepada Tuhannya dalam berbisik daripada kita yang sempurna ini. Itu kelebihan.
La yukallifullah nafsan laha ma kasabat walahum wa 'alaiha ma maktasabat. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi jangan menyangka bahwa sesuatu yang diberikan Allah itu negatif, itu adalah positif bagi yang ikhlas menerima keadaan itu. Ya, Begitu Abang, silakan. mantap mantap. Saya mengerti Bang Zuma. Karena di sini saya kan untuk mencari kebenaran Bang. Karena saya Kristen yang lurus Bang. Karena kan di kalangan saya itu Bang, kebanyakan kawan saya itu Muslim semua Bang. Jadi agak tertarik sedikit, makanya saya itu mencari agama yang benar itu Bang. Bukan masalah berdebatnya sekarang ya kan. Saya mau cari kebenaran agama yang sebenarnya itu apa gitu. Secara logika. Gak usah dulu pakai dalil data atau gimana ya kan. Iya. Ya, jadi sempat semalam Bang, aku udah naik tempat Mbak Nora ya kan. Cuman jawabannya kurang puas gitu loh Bang. Jadi ada yang mau kutanyakan ini di dalam surah Al-Fatihah itu Bang, karena aku tahu kan karena teman-teman aku itu kan kebanyakan Muslim. Iya. Yang artinya itu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Iya. Berarti Bang, Nabi Muhammad itu tidak tahu jalan yang lurus berarti Bang. Bagaimana caranya itu membawa umatnya itu ke jalan yang lurus, sementara dia aja nggak tahu jalan yang lurus Bang. Oke, itu baik. tolong Abang perjelaskan dulu supaya saya itu lebih meyakinkan bahwasanya agama Islam itu agama lah yang paling benar gitu. Baik, baik. Jadi surah Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun dalam sholat. Apa rukun? Sesuatu yang wajib ada pada saat kita sholat. Apa itu sholat? Wujud bukti konkret penghambaan manusia kepada Tuhannya. Hati boleh berbisik di setiap saat, di setiap momen kita bisa berbisik, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Pada saat kita tidur, pada saat kita baring, pada saat kita berjalan, pada saat manapun hati boleh berbisik seperti itu. Tapi bukti nyata konkret ibadah itu adalah ketika kita berhadapan dengan Tuhan kita dengan logika sehat, menjalankan ritual rutinitas dengan melibatkan fisik. Salah satu dalil yang Anda sebutkan tadi, ketika umat Islam menghadap, ya Allah, pada saat ini aku berniat menghadap kepadamu sepenuh hati, jiwa, raga. Allahu Akbar. Duhai Engkau yang Maha Besar. Berbagai macam liku-liku dalam hidup ini, berbagai macam godaan dalam hidupku, berbagai macam kemudian keadaan, situasi, musibah, cobaan yang terjadi padaku. Ya Tuhanku, tunjukilah aku jalan yang lurus. Sampai di situ? No. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Baca ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah aku jalan yang lurus, koma, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Siapa mereka ini? Mereka yang tekun menjalankan perintah-perintah-Mu, mereka yang tekun beribadah kepadamu, mereka yang ikhlas tekun untuk sujud mengharapkan segala-galanya hanya dari-Mu. Itulah jalan yang kami minta, jalan lurus itu. Kenapa? Di Islam itu sempurna. Ini nggak boleh, ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunnah, ini wajib. Lengkap, tuntunannya lengkap. Tapi meskipun sudah ada rambu-rambu itu, faktanya masih banyak Islam juga toh yang bermaksiat, mencuri, membunuh, korupsi dan seterusnya. Maka karena itu Islam sudah penuh dengan petunjuk, Islam sudah ada jalan lurusnya. Tetapi senantiasa hatinya, keinginannya, jasadnya, pikirannya selalu dipengaruhi untuk ke kiri. Lurus sedikit, kiri lagi. Lurus sedikit, kiri lagi. Lurus sedikit, kiri lagi. Padahal mereka tahu mencuri haram, berzina haram, semua haram. Tapi tetap aja dilakoni. Itulah makanya minta petunjuk jalan lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhirnya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa itu?
Tunjukilah kami jalan lurus, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat keselamatan, bukan jalan dua orang ini. Yang pertama yang engkau murkai, yang kedua jalan orang yang sesat. Di situ dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan engkau yang sesat. Siapa yang dimurkai? Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena Yahudi datang kepadanya aturan-aturan dari langit, tidak dilakukan, malah dilanggar, maka dimurkai. Baca Matius 23. Celakalah, 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 celakalah. Baca Ulangan 28. Terkutuklah, 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 terkutuk. Dimurkai mereka. Datang nabi-nabi, Nabi Musa datang, Yesus ditolak, dimurkai. Apa yang sesat ini? Ajaran Nabi Isa ada pada mereka, tapi mereka mempraktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau sebagai utusan, sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku utusan. Sesat mereka, utusan dituhankan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari Torah dan mengajarkan orang lain, maka dia akan menempati tempat yang rendah di neraka, yang rendah di langit. Tapi dia rubah. Makan babi boleh, semuanya boleh, minum ini boleh, semuanya boleh, nggak ada yang haram. Maka dia sesat. Lalu Yesusnya mengatakan ketika ditanya, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk surga? Matius 19, 16, 17, 18. Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Fattakullah wa atiun, kata Nabi Isa dalam Al-Quran. Lakukan segala perintah Tuhan. Setelah kau lakukan itu, ikutilah aku. Fattakullah wa atiun. Taatlah kepada Allah dan ikutlah denganku, kata Nabi Isa. Tapi mereka nggak ikut. Diperintahkan ibadah Sabat Minggu, diperintahkan menyembah Elohim, menyembah Yesus, diperintahkan sunat, tidak bersunat, diperintahkan jangan makan babi. Itulah umat Islam berdoa disucikan dari dua kelompok. Sucikan kami dari kelompok Yahudi, sucikan kami dari kelompok Nasrani, Kristen. Itu bang. Jadi ketika Anda membaca ihdinas siratal mustaqim, uduhai engkau yang maha beri petunjuk, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Amin. Jadi umat Islam itu adalah satu-satunya umat di bumi ini yang diberi petunjuk, abangku. Mohon maaf, Kristen gak ada petunjuk dari Tuhan. Mana petunjuknya ibadah minggu? Mana petunjuknya makan babi? Mana petunjuknya yang bersunat? Mana petunjuknya nyembah Yesus? Gak ada. Tapi kalau di Islam, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Hari ibadahmu Jumat. Mau kemana kau pergi? Surga. Apa rancangan Tuhan untukmu? Keselamatan. Tidak ada yang abu-abu. Petunjuknya jelas. Tapi meskipun demikian, iblis tidak akan pernah senang melihat Islam. Contoh abangku. Contoh nih. Buktikan nanti Anda datang ludahi wajah saya. Kalau ini tidak benar. Besok hari Allah beri Anda petunjuk hidayah. Begitu masuk Islam, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, dan seterusnya, mungkin Anda ibadahnya bagus, sholatnya bagus, khusus sekali. Lihat, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu akan datang kejenuhan. Akan datang ajakan, ngapain kau sholat? Udah, kau tinggalkanlah sholat itu. Kau tinggalkanlah sholat itu. Celaka pertama yang ada dalam umat Islam itu adalah mereka meninggalkan sholatnya. Sholat itu ketundukan, bang. Mau lihat umat Islam yang benar, lihat sholatnya. Mau lihat orang mukmin yang betul, lihat salat subuhnya. Itu fakta. Jadi kalau ada orang berbicara Islam, 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 tapi tidak salat, itu seperti remah-remah. Dia tak ada isi. Dia kayak kepompong. Dia nggak ada isi. Islam itu salat. Islam itu ketundukan. Ketundukan itu apa? Fisik. Dengan jiwa kita. Makanya Yesus mengatakan sembahlah Tuhanmu dalam roh dan kebenaran. Roh itu apa? Jiwa, roh, ketundukan, kehususan dalam ibadah. Kebenaran itu apa? Beribadah, menggerakkan tubuh, menggerakkan lisan, menggerakkan hati berdasarkan dengan wahyu, aturan dari langit. Salat ada aturannya.
Puasa ada aturannya, zakat ada aturannya, ibadah apapun harus ada aturannya dari langit. Itulah kebenaran. Tapi kalau ibadah tanpa aturan dari langit, itu dibuat-buat, itu bukan kebenaran. Silakan, Bu. Oke. Ya, saya sudah agak mengerti sedikit ya kan, Bang. Sahabat Izi. Cuman, ya. Isi, silakan. Ada satu lagi yang ingin mau kupertanyakan sama Bang Zuma ini. Mana dalilnya Nabi Muhammad itu, Bang, bisa membawa pengikutnya itu ke surga? Sedangkan di agama kami Kristen kan sudah jelas Yesus itu menebus dosa. Mana dalilnya kalau Muhammad itu bisa membawa umatnya itu ke surga? Sahabat Irfan, syukran. Aku siapa syukran. Jadi gini, Al-Ma'idah ayat 31. Kul, katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika mereka cinta, kasih kepada Tuhannya, perintahkan kepada mereka untuk mengikuti kamu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada seluruh manusia, apabila dia hendak dicintai oleh Tuhannya, apabila hendak ia disayangi, diampuni segala dosa hanya oleh Tuhannya, maka aku Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan mencintainya. Kira-kira kalau dosa kita diampuni oleh Allah, apa masih butuh penebus? Enggak. Apabila dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah, masih butuh penebus? Enggak. Kalau kita sudah dicintai oleh Sang Pemilik langit dan bumi yang menciptakan surga neraka, apa kita masih perlu menyembah yang lain? Masih perlu menyembah kepada yang lain? Masih perlu minta kepada yang lain? Masih perlu manusia? Tidak. Kita hanya butuh Allah. Caranya gimana? Fattabi'uni, ikut dengan Nabi Muhammad. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka Allah akan mencintai kita. Kita dicintai oleh Sang Pemilik neraka. Apakah kita akan dimasukkan ke neraka? Enggak mungkin. Kemana kita akan pergi dibawa oleh Dia yang Sang Pemilik surga? Al-Ma'idah ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sama seperti Yesus. Matius 19:16. Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sudah guru, jual hartamu, berikan kepada si miskin. Kalau kau sudah melakukan itu, ikutlah denganku, kata Yesus. Jadi untuk ikut jadi Yesus itu bukan hanya sekedar masuk ke gereja, bukan. Harus melakukan Torah. Setelah melakukan Torah, santuni anak miskin, orang-orang fakir miskin santuni. Jual hartamu untuk mereka. Habis itu, baru bisa menjadi pengikut Yesus. Setelah menjadi pengikut Yesus, ujungnya pasti masuk Islam. Tidak mungkin tidak. Kenapa? Karena Yesus adalah juru salam, juru selamat, juru Islam. Tidak ada yang bisa bantah itu. Yesus mengajarkan bagaimana tunduk kepada Allah. Orang Islam tertawa tuh ketika orang Islam mendengarkan saudara kami Kristen berkata begini, barang siapa yang melihat aku, dia melihat Allah. Barang siapa yang menolak aku, dia menolak Allah. Barang siapa yang menerima perkataanku, dia menerima perkataan Allah. Lalu Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Umat Islam tertawa. Kenapa? Siapapun yang melihat orang beriman melakukan ketundukan kepada Tuhannya, dia sama melihat kebesaran Tuhannya. Siapapun kemudian yang melihat orang yang ingkar terhadap Tuhannya, dia sama dengan melihat orang-orang yang menolak Tuhannya. Melihat orang beriman sama dengan melihat Tuhannya. Kenapa? Karena Tuhannya menginginkan hal tersebut. Contoh, ketika kita punya adik, orang tua sudah tak ada, meninggal dunia. Orang tua sebelum meninggal dunia berpesan, anak-anakku lakukan ibadah setiap saat. Jangan kau lupa terhadap nasihat orang tuamu ini. Ketika orang tuamu sudah tak ada esok hari, lakukan sholat. Aku mendengarkan nasihat itu. Ketika suatu hari aku terbangun tengah malam, aku lihat adik saya sholat berjamaah. Yang aku ingat siapa? Orang tuaku.
Melihat adikku sholat sama hal saya melihat orang tuaku sholat. Melihat adikku tidak sholat sama halnya melihat orang-orang ini menolak nasihat kedua orang tuaku. Jadi menerima Yesus sama dengan menerima Allah. Menolak Yesus sama dengan menolak Allah. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Bukan berarti Yesus itu adalah Allah. Tetapi siapa yang melakukan perintah Allah, dia adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Makanya Yesus disebut anak Allah. Anak itu adalah orang yang intim, orang yang dekat, kekasih. Kalau dulu disebut anak, di Islam disebut kekasih. Kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai, orang yang dikasihi Allah. Kasihilah Tuhanmu, kekasih Tuhan dia. Kasihilah Tuhanmu, kasihilah Yesus, kasihilah Bapa. Orang-orang ini adalah kekasih-kekasih Bapa. Orang-orang ini adalah kekasih-kekasih Yesus. Itu bang. Jadi ketika di Islam mengikuti Nabi Muhammad, maka itu sama dengan mereka telah menuju kepada jannah. Apa yang kita cari ketika dosa-dosa kita diampuni? Apalagi yang kita cari? Apa yang kita cari ketika yang menciptakan surga neraka itu cinta kepada kita? Apalagi yang kita cari? Gak ada. Makanya kenapa umat Islam itu siang malam bang? Siang malam Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari penghakiman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami memohon dan hanya kepadamu kami meminta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan lurusmu. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang orang-orang yang engkau beri selamat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang Yahudi, bukan pula jalan orang Kristen. Amin. Itu dilakukan bukan cuma sekali seminggu. Hitungan jam sholat, hitungan jam sholat, hitungan jam sholat, hitungan jam sholat. Kenapa? Cinta kepada Tuhannya. Kalau Anda cinta kepada istri, Anda istri. Tidur ingat istri. Kecuali terlelap. Makan ingat istri. Sedikit-sedikit karena sudah ada telepon lagi. Sayang, kamu lagi ngapain? Kerja sedikit istri. Sayang, kamu lagi ngapain? Sayang, aku lagi gini dong. Itulah tanda-tanda kita cinta kepada istri. Begitu juga umat Islam yang cinta kepada Tuhannya, sedikit-sedikit sholat. Sedikit-sedikit sholat. Sedikit-sedikit sholat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai kepada kematian hanya ada Allah. Kemana perginya orang-orang ini? Surga. Karena cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kepada mereka, siapa yang mencintai Allah? Siapa yang ingin dicintai oleh Allah? Siapa yang ingin dosa-dosa yang diampuni oleh Allah? Fattabi'uni. Suruh mereka mengikutimu wahai Nabi Muhammad. Maka mereka akan aku cintai. Maka mereka akan aku sayangi. Dosa-dosa mereka akan aku ampuni. Wow. Jadi kita tidak perlu kemudian penebusan-penebusan. Itu bukan ajaran para nabi. Bukan. Itu bukan ajaran para nabi. Sekira begitu, Bung. Silakan. Iya bang, cuma itu aja yang ku pertanyakan. Terima kasih bang atas sama-sama saudaraku Bang Al. Syukran. Terima kasih. Semoga ke depan ada petunjuk untuk ditunjukkan agama yang benar itu apa. Dan semoga ke depan Bang Zuma saya pengikut nabimu. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kabulkan doa kami. Ya Allah, kabulkan keinginan teman kami ini ya Allah. Amin. Terima kasih Bang Zuma atas pencerahannya. Siap. Jadi mudah-mudahan Bang Al masih bisa mendengarkan saya setelah turun. Satu untayan kalimat dari abang nih yang tadi mengatakan mudah-mudahan saya bisa ikut nabimu. Abangku, Nabi Muhammad itu nabi Anda juga. Dia datang ke bumi itu litubayyina linnas, diutus untuk seluruh umat manusia. Anda manusia kan? Dia diutus, beliau yang mulia diutus untuk Anda. Litubayyina linnas, makanya seruannya dalam ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Itu seruan beliau. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Itu seruan beliau. Kalau Yesus pernah menyuruh begitu? Musa pernah enggak? Musa, ya Bani Israel.
Yesus, ya Bani Israel. Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Menerima Nabi Muhammad sama halnya menerima Yesus, sama halnya menerima Nabi Musa alaihissalam. Menolak Nabi Muhammad sama halnya menolak Yesus, sama dengan menolak kemudian Nabi Musa. Menolak mereka sama dengan menolak pencipta langit dan bumi. Cinta kita kepada Yesus palsu. Menolak Nabi Muhammad palsu, semu, sia-sia. Kenapa? Yesus mengatakan, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, ruah Hamad, roh kebenaran itu tidak akan datang. Namun ketika aku pergi, dia akan datang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Dengarkanlah dia. Jadi kalau cinta kepada Yesus, harus cinta Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad datang mengajarkan cinta kepada Yesus. Kenapa umat Islam itu siang malam teriak, Yesus tidak disalib, Yesus tidak disalib, Yesus tidak disalib? Apakah karena benci? Tidak. Karena kami cinta kepada Yesus. Kenapa bisa tumbuh cinta itu? Karena Nabi Muhammad kami yang mengajarkan mencintai Yesus. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Nabi kami yang mencintai kepada Yesus, Nabi kami yang mengajarkan mengasihi Yesus, Nabi kami yang mengajarkan memuliakan Yesus, Nabi kami yang mengajarkan kepada kami untuk menghormati Yesus. Makanya kalau Anda lihat YouTube saya, begitu buka YouTube saya, apa yang tertulis? I love Yesus because sebab Yesus Muslim, engkau adalah hamba yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Buka YouTube saya. Tak ada kebencian di situ. Saya mengatakan apa di YouTube saya? I love Jesus because you Muslim. Terima kasih Yesus, aku mencintaimu sebab kamu itu adalah seorang hamba yang taat kepada Tuhanmu. Ada kira-kira apologet Kristen yang bisa melakukan hal seperti itu? I love Muhammad because you Christianity. Ada? Tidak mungkin. Bagaimana seorang Bang Sumat siang malam, tapi ternyata YouTube-nya Anda buka, Zulkifli M. Abbas Official, begitu Anda buka, tak, yang muncul pertama kali, I love Jesus because you're Muslim, sebab kau adalah Muslim. Muslim itu apa? Orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Apakah Yesus ini kufur, kafir, ingkar kepada Tuhan? Tidak. Yesus tunduk. Yohanes 14:31, Yohanes 12 nomor 44 sampai 50, Yohanes 5 nomor 30, 31 sampai 37 dan seterusnya. Yesus adalah hamba yang taat kepada Tuhan. Maka dia adalah Muslim. Nah, saudara kami Kristen ini korban dari orang-orang Farisi, orang ahli Torah yang membenci Yesus. Yang membenci Yesus inilah yang mendirikan agama kalian. Saya kira begitu saudaraku. Sekali lagi, kalau Anda mengatakan mudah-mudahan besok saya menjadi pengikut Nabi kalian, semoga besok aku menjadi Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus untuk saya juga, Anda juga, dan alam semesta. Kita kira-kira kalau kita mengikut Nabi Muhammad, adakah unsur kebencian kepada orang Kristen? Tak ada. Tapi kenapa Bang Suma siang malam membahas Kristen? Ya karena cinta. Cuman Kristen saya ini menerima penjelasan saya dari kacamata yang berbeda. Tapi kalau Bang Al menerima penjelasan saya, benar-benar dia lurus, ingin belajar, maka yang dia temukan hanyalah kecintaan, kasih sayang. Kasih sayang. Anda datang bertanya tentang Islam, nggak mungkin saya tolak kalau datangnya dengan kecintaan, kasih sayang. Tapi kalau datang dengan kebencian, saya harus meluruskan besi yang bengkok dengan pukulan yang keras. Begitu saudaraku Bang Al, sekali lagi semoga Allah memberikan hidayah kepadamu untuk menjadi pengikut Yesus yang setia di dalam Islam. Iya. Terima kasih Bang. Saya kira terima begitu. Kasih, Bang. Ya Bang, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Al. Sama-sama. Ya, turunkan, Bang. Sama-sama, silakan. Baik Bang Al. Sehat selalu Bang. Oke teman-teman sekalian, ini memang harus disosialisasikan sering-sering. Nabi Muhammad itu nabi yang diutus untuk orang-orang Kristen. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diutus untuk orang Hindu, untuk orang Buddha, untuk orang ateis, bahkan untuk alam semesta ini. Kenapa Al-Quran itu bertahan?
tidak pernah jatuh, Al-Quran tetap berdiri tegak. Apa kok coba? Apa yang digunakan oleh umat Islam? Nih saya bertanya kepada umat Islam. Kekuatan apa yang dipakai oleh umat Islam sehingga Al-Quran ini tetap murni? Kekuatan apa yang dilakukan oleh umat Islam sehingga Al-Quran ini tetap terjaga? Apa? Ada? Enggak ada. Apa yang dilakukan oleh umat Islam? Biaya besar seperti apa yang digunakan oleh umat Islam untuk menggaji para penghafal Quran agar mereka tidak meninggalkan hafalan Quran? Ada? Enggak ada. Di Indonesia lah, mayoritas penduduk Islam di dunia, di Indonesia misalnya. Apakah ada pemerintah melakukan satu gerakan menjaga Quran dengan mengeluarkan anggaran negara untuk itu? Tidak ada kan? Tidak ada. Malah umat Islam yang menyetor pajak untuk negara. Umat Islam kemudian menyetor untuk ibadah. Bukan negara yang memberikan kemudian kepada umat Islam agar menjaga Quran, bukan. Tapi kenapa Al-Quran tetap tegak 1400 tahun silam? Apakah karena umat Islam yang menjaganya? Umat Islam tak berdaya apa-apa. Yang menjaga adalah yang mewahyukan itu sendiri. Apakah Nabi Muhammad? Bukan. Bagaimana Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, dan seterusnya punya kitab? Bisa mereka jaga? Enggak. Enggak bisa mereka jaga. Dirubah, direvisi, direvisi. Bahkan sekarang kalau saya tanya, aku rindu pingin tahu ucapan pertama yang disebutkan oleh Paulus ketika menerima wahyu apa? Ada bang, apa? Saulus, Saulus, siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Masa iya pakai bahasa Indonesia? Bener, Yesus pakai bahasa Indonesia di situ. Betul Yesus bahasa Indonesia? Paulus, iya Tuhan. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Wow, bahasa Indonesia. Bukan bang. Lalu bahasa Yunani, mana kitabnya? Tunggu bang ya, dibikin dulu. Nabi Muhammad seorang diri mengajarkan Quran. Kenapa Quran itu tetap murni 1400 tahun? Karena kita semua akan diuji oleh api. Kita semua akan mendatangi, akan melintas sirat. Kita akan jalan di titian di atas neraka. Siapapun yang sampai padanya Quran tapi tidak kepada Islam, siap-siap menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Sudah datang kepada mereka hukum dari langit untuk supaya mereka dipilih siapa di antaranya akan jatuh dari titian tersebut. Bible 1 Korintus 3 data 13 sampai 15, seluruh pekerjaan manusia akan diuji dengan api. Tuh fakta. Jadi Nabi Muhammad datang kemudian litubayyina linnas rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia, untuk alam semesta. Siapa yang menolaknya berarti menolak keselamatan. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan yang lain. Kita kembali mendiskusikan materi kita. Adakah? Ada onde-onde kah? Silakan. Jaringan saya ya. Ayo teman-teman non muslim naik ke atas. Diskusi kita santai aja, pelan-pelan. Kalau suara saya keras itu berarti memang saya punya bakat untuk menjadi penyanyi keroncong. Gak usah takut. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan, kita kembali membahas tema kita ini. Ayo naik Meki, jangan Meki malu-malu. Silakan.
Emmanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita katanya. Tapi bukannya Tuhannya sudah naik ke atas yang nggak bersama kita lagi. Tuhan sudah pergi meninggalkan kita. Halo? 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 Botol hijau naik. Halo? Halo, selamat sore. Halo abang-abangku. Bang Zuma, aku mau nanya. Apa, Dek? Tinggi badan Bang Zuma berapa? Halo? Kan udah aku bilang waktu itu. Halo? Masa lupa? Halo? Iya, halo, semangat sore. Selamat sore, Bang. Halo. Ya, gelap, Bang. Ayo, buka kameranya yang jelas, abangku. Jangan gelap kayak gini. Halo. Ayo, Bang. Silakan. Silakan, Abang. Ayo, teman-teman sekalian. Silakan ajukan permintaan. Ayo. Silakan. Agus Kang Blangkon, izin live di FB Bang Zuma. Saudara-saudara saya sekalian, saya umumkan saya tidak ada FB ya. Saya tidak ada Facebook yang bertalian dengan perbandingan agama. Tapi saya lihat di Facebook itu mengatasnamakan Bang Zuma. Bang Zuma official, Bang Zuma, dan pengikutnya itu sampai puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu. Boleh nggak kawan kita saling menghargai? Izin ke manajemen API. Boleh, abang boleh, sangat boleh melivekan channel materi-materi debat di manapun itu. Facebook boleh, Instagram boleh, aplikasi manapun boleh. Tapi izin abangku ya. Karena yang disorot oleh media, yang disorot oleh hukum, saya. Mana mereka dapat dari Facebook, kalian lari, kalian tak bertanggung jawab. Aku yang kena. Jadi izin saudaraku yang melivekan di Facebook, saya katakan itu bukan Bang Zuma punya Facebook. Tapi kalau mau melivekan, tolong legalitas. Hubungi tim kita Apologet Islam Indonesia. Di situ ada Bang Handi, di situ ada Kian Santang. Anda tinggal men-DM mereka. Silakan, Bang, aku izin Bang untuk ini. Nah, kita akan mendata akun-akun mana saja yang izin di kita. Nanti diinfokan pada saat kita live, kita infokan. Yang nyimak di Facebook atas nama ini, itu adalah sudah izin di kita. Tapi kalau tidak, mohon yang nyimak di Facebook tersebut untuk angkat kaki masuk di YouTube. Banding di YouTube Bang Zuma, yang live Bang Zuma, yang debat Bang Zuma, masuk di YouTube-nya Bang Zuma, Zulkifli Mabas, daripada di Facebook liar yang tidak jelas siapa orangnya gitu. Anda masuk ke YouTube Zulkifli Mabas. Masa sih yang nonton di YouTube lain yang menyiarkan video Bang Zuma lagi sedang live, penontonnya lebih rame daripada yang berdialog sendiri? Kan lucu. Iya kan? Bener nggak? Iya dong. Iya kan? Iya dong. Iya kan? Iya dong kan? Nah, gitulah. Oke teman-teman, silakan ajukan permintaan saudara-saudara saya non Muslim. Silakan kita lanjut lagi. Naik, kita dialog tentang tema kita ini. Yang Muslim, tolong untuk dibatalkan multinya. Kita naikkan dulu satu-satu ya. Tadi ada pendeta Yunus
Silakan permintaan lagi Bang. Bang Pendeta Yunus kalau masih ada di bawah, ajukan permintaan Pak Pendeta. Oh, Amsal Ginting, SH, Sarjana Hukum. Halo, semangat siang. Halo. Ya, lagi depan kamera. Agak lemot Bang, ntar ya. Oke. Kameranya belum muncul. Oke Bang. Bang Juma, ya. Siap. Ya. Gak apa-apa Bang ya, pakai masker ya. Iya, sama kita Bang, gak apa-apa. Oh iya Bang. Senyamannya, penting kami dibuka. Oke, sip. Oke Bang, gini Bang. Apa yang bisa dibantu Bang? Saya sebenarnya gini loh, Bang, ya. Saya sebenarnya gini Bang, saya tuh pengen nantang saudara yang seiman dengan saya debat gitu loh Bang. Debat di rumahnya Bang Juma. Apakah dia bisa jawab pertanyaan saya? Karena saya lihat orang-orang Kristen di TikTok ini banyak orang-orang munafik. Makanya di VT-VT saya itu banyak mengkritisi tentang carut-marutnya dunia orang Kristen di TikTok yang hidup di bawah, yang hidup di dalam kemunafikan. Bahkan yang melakukan penipuan pun ada banyak itu Bang. Ini serius ya. Saya nggak mau jelekan saudara seiman dengan saya, tetapi kalau ini fakta saya harus sampaikan. Bukan saya ingin menghakimi, tetapi saya ingin menajamkan sesama sesuai dengan fakta dan kebenaran firman Tuhan. Gini Bang, di TikTok ini ada banyak orang-orang Kristen yang ngaku-ngaku pendeta tetapi gadungan, ngaku-ngaku PS pastor gadungan. Makanya jangan heran kalau dia di VT-VT-nya nggak ada bukti dia pernah pelayanan di real, nggak ada. Ngaku pendeta, tetapi begitu diintip di VT-VT-nya apakah dia ada khotbah di pelayanan di real, nggak ada. Apakah dia ada melayani di real, nggak ada Bang. Ini saya sangat miris. Lalu yang nyanyi lagu puji-pujian Bang ya, lagu-lagu puji-pujian itu banyak Bang, nyanyi lagu puji-pujian, ujung-ujungnya pinjam duit ke sana ke sini nggak dikembalikan, itu ada banyak Bang. Nah saya kasihan dengan yang masih lugu gitu Bang. Mereka berpikir, oh orang Kristen pasti baik, pikirkan dibantu dikasih pinjaman gitu, ternyata nggak dikembalikan. Udah banyak korbannya dan pelakunya pun ada banyak gitu Bang. Ini harus mereka ketahui. Bahkan saya berani debat dengan sesama Kristen, pasti dia nggak bisa jawab. Pertanyaan saya nggak pernah ditanyakan oleh siapapun, baik apologet Islam ataupun apologet Kristen, nggak pernah bertanya ini. Kalau pertanyaan ini saya katakan, dia pasti mati kutu, nggak bisa jawab. Oh, luar biasa Bang ini. Iya. Coba Bang naikkan Bang. Orang Kristen debat dengan saya, sesama orang Kristen. Abang sebagai saksinya. Coba Bang ya, kita periksa dulu apakah teman kita Kristen atau bukan. Saudara Asri Sorong, Saudara Gideon, dari Kristen Bang. Assalamualaikum, izin tanya, bukan ini Muslim, cuman mau tanya, tolong undang Kak Santi. Iya, Saudara Gideon. Saudara Gideon. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Itu Saudara Edis juga pernah diisukan Bang. Dia ada ngambil uang jemaat katanya. Assalamualaikum Mas Juma. Waalaikumsalam, orang tua. Gini Bang, siapa Bang, itu kayaknya ada yang mau mualaf tuh Bang di bawah. Saya dari tadi monitor nggak ada permintaan Bang. Dari tadi saya monitor permintaan itu nggak ada di sini. Oke. Tidak ada permintaan. Iya, aku baca kok. Bagaimana Bang Juma? Sabar Bang, sabar. Iya. Abang dari mana? Katolik Protestan abang ini? Saya Kristen Protestan Bang, dari gereja GBKP, gereja Batakaro Protestan. Ada yang Juma. Oh,
apologet Islam yang suka cari-cari kekristenan punya baik. Halo, selamat sore. Ya, selamat siang Bang Juma. Ini kalau abang kalau tidak cari Gimana saudara Gip? Buka mic-nya lagi. Halo Bang Gip. Halo Bang Gip. Buka mic-nya Bang. Bicara sendiri abang ini. Halo saudara Susu. Halo Bang. Halo Abang. Silakan. Mereka takut naik, ada saudara Amsal Ginting. Iya bang, gini bang, saya tuh dikenal di lingkungan orang Kristen di TikTok ya, bahwa saya adalah orang yang dibenci oleh mereka. Oh. Karena saya membongkar kebusukan mereka bang. Bahkan kalau dibaca di bio saya siap dibenci, saya tulis di bio saya demi menyampaikan kebenaran. Gitu bang. Mereka banyak hidup dalam kemunafikan, itu saya nggak suka bang. Ngaku pendeta, bukan pendeta, ngaku PS, bukan pastor, ngaku hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan. Hanya untuk cari ekonomi gitu ya. Betul, jualan Tuhan demi cuan, itu yang saya katakan itu. Oh, nyanyi lagu-lagu gereja, nyanyi lagu-lagu puji-pujian, lagu rohani, ujung-ujungnya pinjam duit ke sana ke sini nggak dikembalikan. Itu sudah banyak kejadian seperti itu orang Kristen. Makanya saya sering bilang gini bang, jangan mentang-mentang kalian kenalan dengan sesama Kristen kalian pikir orang Kristen semuanya baik. Ingat, kalau di real banyak yang baik ketimbang yang tidak baik. Tapi kalau di TikTokin terbalik, saya bilang gitu, banyak orang-orang Kristen yang gak beres. Hati-hati, berhikmatlah, saya bilang gitu. Iya. Saya juga pernah bilang gini bang ya, kalian mengaku-ngaku Kristen, tahu di dalam ajaran Kristen kalian harus mengasihi sesama. Kalian debat kusir, ya menjelek-jelekan agama orang lain. Apakah seperti itu orang Kristen? Oh, biar Amsal, kita juga kan diserang agama kita. Saya katakan begini bang, kalau mereka menyerang kalian, apa diajarkan? Apakah kalian diajarkan untuk membela Tuhan dan agama kalian? Enggak. Kalau mereka itu sedang menjalankan perintah agamanya, bagus. Sebagai umat yang baik adalah menjalankan perintah agama. Saat agama mereka diserang, saat nabi mereka dijelek-jelekan, Tuhan mereka dijelek-jelekan, itu mereka memang wajib ada ajarannya mereka, tetapi kita nggak ada ajarannya. Kenapa kalian begitu? Saya bilang gitu. Halo, selamat sore. Ya, sore Mbak Siska. Ya, semangat sore Bang Juma. Ya, sore. Dari Gini ya, Katolik? Enggak, dari Kristen Bang Juma. Oke, bos, bisa buka kameranya Mbak? Harus buka kamera? Iya dong. Oke. Silakan. Gini ya Bang Juma, maaf saya kita nggak usah berdebat dulu, saya mau menanggapi si Abang Amsal ini, boleh kan? Boleh, buka kamera tapi Mbak. Oke, sebentar ya, saya nyalakan lampu. Siap, baik. Saya ini buronan orang Kristen Bang Juma. siap Bang, siap. Iya Bang. Aduh. Sebentar ya. Iya Mbak, nggak apa-apa, santai aja. Saudara, iya silakan. Saya bukannya apa nih di sini, bukan mau pansos ya, bukan mau apa sok-sok ikut enggak. apa gitu. Iya, silakan. Maksudnya Bang gini Bang, saya mau menanggapi narasi Abang nih tadi nih. Abang siapa namanya? Ini Amsal ya, si Abang ini. Gini ya Bang,
penghakiman. Oh, tunggu ya, buka kamera dulu ya. Iya. Tunggu. Oke. Saya siap menghadapi opini dan narasi saudara seiman, bahkan berdebat. Oke, nah sama-sama kita ini pakai masker kita. Siap. Saya, ya, gini bang. Saya maaf ya, bukan di luar dari apa ini bang, dari perdebatan kita. Cuman karena abang ini kan tadi menantang, tidak ada yang berani berdialog dengan saya katanya kan? Bukan tidak ada yang berani, saya siap berdebat begitu. Bukan tidak ada yang berani. Ya, maksudnya gini bang, untuk apa kita perdebatkan, ya kan? Iman kepercayaan kita, gitu bang. Untuk apa kita perdebatkan? Yang penting kita lakukan saja bagian kita, gitu. Kita tarik ke diri kita. Kita sudah benar belum? Kita sudah melakukan perintah Tuhan belum? Kita sudah hidupin belum firman Tuhan itu? Gitu maksud saya bang. Kan ada ayatnya di sini, Matius 7 ayat 1. Hal penghakiman. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Gitu bang. Jadi maksudnya memang kita ya itu kita jangan menghakimi. Nah, yang menghakimi siapa apakah saya? kita melakukan firman Tuhan itu kalau abang berbicara seperti itu abang sudah menghakimi, itu namanya. Abang bilang tidak menghakimi, tetapi dasarnya abang itu sudah menghakimi, gitu maksud saya bro. Boleh saya jawab? Izin Bang Juma, bolehkah? Iya, silakan. Siska Aritonang, sadarkah Anda saat Anda mengatakan bahwa saya sedang menghakimi orang lain, bukankah sama artinya Anda pun sedang menghakimi saya? Saya tidak menghakimi, saya maksudnya menjelas, memberitahu kepada Anda. Saat Anda mengatakan Amsal jangan menghakimi orang lain, bukankah Anda pun sedang menghakimi saya? Ya. Perkataan jangan menghakimi agar engkau tidak dihakimi itu hanya layak keluar dari perkataan Tuhan, bukan perkataan kita kepada sesama ya. Saat perkataan itu keluar dari sesama, artinya Anda pun sedang menghakimi. Anda bisa jawab? Nggak bisa, mencret. Abang baca dong Alkitab supaya abang tahu. Lah, sekarang saya tanya. Abang baca supaya abang tahu maknanya bang. Itu yang berkata siapa? Yang berkata jangan menghakimi itu siapa? Tuhan kan? Tuhan. Jadi perkataan itu hanya layak, hanya otoritas Tuhan yang berhak berkata gitu. Namun apabila sesama kita, sesama manusia berkata jangan menghakimi, termasuk Amsal, kamu jangan menghakimi orang lain, sesungguhnya Anda pun telah menghakimi saya. Ini baca Alkitab bro, seperti ini. Bentar ya Bang Juma. Ayo, Oke, lanjut. Ini Bang. Silakan. Tadi Abang bilang kan, Bang. Tadi Abang bilang gini, banyak pendeta-pendeta sekarang yang menyalahgunakan itu kan, makanya saya bilang Bang, itu tergantung pribadi dia. Dia sudah tahu kebenaran. Berarti dia melanggar, berarti dia tidak sungguh-sungguh mendalami dan menjalani firman Tuhan itu. Itu maksud saya. Jadi kalau abang membilang begini, begono, kan itu namanya abang nggak boleh seperti itu bang. Jadi abang ya sudah, kita lakukan saja bagian kita gitu. Mau orang dia mau buat dosa, mau dia membunuh, mau dia mau ngapain, itu kan urusan pribadi dia kepada Tuhan gitu. Dia sudah tahu kebenaran, dia sudah tahu firman Tuhan. Melanggar berarti dia tidak melakukan kebenaran, dia tidak melakukan firman Tuhan. Itu intinya, begitu bang. Oke, gantian saya jawab ya. Kalau Anda berkata ini firman Tuhan, ini firman Tuhan. Nah, seperti inilah yang terjadi di antara kemunafikan orang-orang Kristen, terutama yang ada di TikTok. Mereka perang ayat untuk membenarkan pendapatnya. Bukan gini bang, tunggu sebentar.
Bang, Saya belum Bang selesai Ginting, bicara, abang ini Anda kan bicara nggak saya potong, saya bicara dikit dipotong. Ya silakan lanjut lah, nggak apa-apa. gini bentar gini Bang ya. Maaf ya, kita nggak usah berdebat. Ini kan forum untuk apa sebenarnya? Nggak perlu kita berdebatkan ini. Cuman karena yang menggelitik saya itu tadi itu seperti abang itu namanya menghakimi jatuhnya. Coba abang baca Matius 7 aku. Sudah saya bilang, perkataan jangan menghakimi itu hanya otoritas Tuhan. Dengar dulu. Anda mengatakan jangan menghakimi, bukankah Anda pun sudah menghakimi saya? Paham? Bang ini nggak paham. Ya udahlah Bang. Bang cuma saya aja. Loh, siapa kamu mau ngajarin saya? Apa pendidikan lu lebih tinggi dari saya? Bukan, abang lebih Kan tinggi. seperti gini loh. Saat Abang kamu mengguru sarjana. saya, sama artinya seperti kodok sedang ngajarin ikan berenang. Bukan Bang, seharusnya abang sekolahnya lebih tinggi, harus tingkat ke pengetahuan abang itu lebih tinggi, itu Jadi maksudnya. menurut kamu yang benar. Bukan, saya tidak mengatakan saya benar, tetapi saya Kamu dibenarkan. memaksakan kepada saya kalau gitu. Saya tidak memaksakan Bang Bro. Dengar ya, saya bicara. Jadi gini, Bang Juma, saya berkata tentang hal yang benar. Ada banyak saudara-saudara seiman dengan saya berkata, Amsal jangan menghakimi. Saya katakan, kalimat jangan menghakimi agar kau tidak dihakimi itu hanya layak keluar hanya otoritas Tuhan. Tetapi pada saat kita berkata kepada sesama, contohnya kalian berkata, Amsal jangan menghakimi orang lain. Bukankah sama artinya kalian pun telah menghakimi saya? Mereka diam, nggak bisa jawab. Lalu saya bilang begini, saya bukan sedang menghakimi sesama, bukan. Tetapi saya sedang menjalankan perintah Tuhan saya. Apa perintah Tuhan saya? Seperti besi menajamkan besi. Begitulah hendaknya kamu menajamkan sesama. Saya sedang menajamkan sesama. Tetapi apabila ada pendeta gadungan, biar Amsal, ada pendeta nggak benar dan kepedulianmu. Ya, di mana kepedulianmu? Apa yang saya lakukan ini adalah bagian daripada saya peduli kepada sesama. Saya tidak mau ada orang-orang Kristen yang polos, yang baru tiktokan, akhirnya ketemu dengan orang-orang yang nyanyi-nyanyi lagu-lagu rohani, ya dia pikirnya orang baik, lalu berteman, ujung-ujungnya dipinjamnya duit, nggak dikembalikan. Itu ada banyak. Siskari Tonang, apakah Anda nggak pernah tahu tentang orang Kristen pinjam duit kepada orang Kristen? Makanya kan saya bilang Bro, Jawab itu pertanyaan saya, kembali lagi Anda- ke pribadi masing-masing Bro. Benar, jawab aja, pernah nggak? Jawab dengan jujur. Ada nggak kejadian seperti itu? Ada nggak? Jawab dengan jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih Iya daripada ada. ya berbuat. Nah Saya ada bilang, kan itu Bang tergantung Juma. dari masing-masing. Begitu Kalau dia, Bang Juma. kalau dia sudah melakukan, tidak tahu kebenaran firman Tuhan, dia makanya tidak akan saya- melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Oke lah Bro, saya turun aja. Nggak ada Makanya faedah saya muncul bicara dengan abang. memberikan edukasi Terima kasih, supaya Bang Juma. ada orang-orang Iya, Kristen yang makasih Mbak. tercerahkan. Sore. Selamat sore. Izin lanjut Iya, Mbak sedikit, Bang Siska. Juma, ya. Iya, silakan Bang. Iya, terima kasih. Jadi kita ini di TikTok, saya nggak mau seperti orang-orang Kristen kebanyakan di TikTok yang umumnya mereka adalah pansos-pansos, ya. Ada orang-orang NPD, para pengangguran obsesi, bukan pendeta ngaku pendeta, bukan PS, bukan pastor ngaku pastor. Nah inilah saya katakan kepada, saya memberikan pencerahan agar saudara-saudara seiman dengan saya ataupun siapa saja yang mendengarkan edukasi saya bisa tercerahkan. Saya tahu saya tidak akan bisa memberantas kejahatan yang ada di TikTok ya, ataupun di dunia maya. Tetapi dengan adanya edukasi saya live, saya bikin VT pencerahan edukasi, setidaknya korban-korban berikutnya dapat diminimalisir.
Karena sudah ada beberapa orang yang berkata kepada saya, Amsal, terima kasih Amsal. Semenjak dengar live-nya Amsal, saya kemarin ada yang mau pinjam uang dengan saya ingat perkataan Amsal, nggak jadi nggak saya kasih. Nah begitulah. Coba kalau saya nggak pernah bersuara, bisa jadi ibu itu ngasih pinjaman, nggak dibalikin. Udah banyak banget Bang Juma. Turun aja Pak, turun aja Pak. Memang aku nyelolonan ini, turun aja Pak. Ayo ada orang Kristen mau debat dengan saya silakan ya. EDIS-TV juga saya tantang, saya enggak. Bapak agama apa nih? Saya Kristen. Tuh kenapa debat sama sesama Kristen? Saya kan mereka selalu mengambil, saya hanya mengambil bahasa mereka. Iya Pak, kami itu Kristen Pak. Kami itu Kristen Pak, sama Kristen. Justru saya ingin memberikan pencerahan kalau pengikut Kristus yang sejati itu nggak mau debat-debat. Memang iya Pak. Nah, ini bahkan ya bukan kepada umat Islam aja, lihat ya, abang tahu nggak, kepada saudara seiman aja mereka saling bidat-membidatkan, saling berkata sesat, bahkan terkadang Bapak jangan menjelekkan agama sendiri Pak. Jangan menjelekkan agama sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelekkan orang Kristen yang ada di TikTok. Mau ibadah dulu Gurunda? Agamanya. Iya, silakan. Ya, ini saling membidatkan saudara seiman. Bayangkan, kepada saudara seiman aja seperti itu, apalagi kepada saudara kita umat Islam. Ingatlah, kalau kalian pengikut Kristus, ingat, kita ini diciptakan dari Tuhan yang sama. Iya Pak, tahu. Kita diajarkan untuk apa? Mengasihi. Kepada musuh sekalipun kita harus mengasihi. Ya. Jadi intinya di sini debat loh Pak, bukan mau mengasihi. Kita. Ya. Di sini mau debat, mau berbagi apa? Enggak. Sharing. Ya sharing. Saya udah izin Bang Juma. Bukan mengasihi. Tunggu ini Bang Amsal ini Kristen kan Bang Amsal? Kristen. Ini Bang siapa? Tian Kristen. Tian mana lu? Ya saya Kristen dan saya Bang Hayaka Kristen Muslim. Kristen, saya mau berdialog dengan Amsal Ginting. Oh, mau berdialog dengan Amsal, berarti dialog dengan sesama Kristen ya? Gas. Ya, maksud saya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik. Ya, maksud saya gini. Apa yang mau didiskusikan sama kalian? Bang Hadi. Jadi, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bentar, jadi sebelum diskusi sama Bang Juma, Diskusinya sesama Kristen nih, ada apa? ya sebelum diskusi sama Bang Juma, kita seleksi dulu yang mana kira-kira yang bisa maju gitu loh. Karena kalian ini kan belum sepakat nih. Nah, saya kasih topik dulu Anda bertiga nih. Enggak, maksud saya begini Bang Amsal, maksud saya begini Bang. Ntar dulu Bang, sabar dulu. Nanti Anda tanggapi. Bang Amsal, silakan Anda berargumentasi. Maksudnya Anda dulu lah, sabar dulu. Itu seperti apa? Nah, yang lain tanggapi, silakan. Seperti apa? Apanya maksudnya? Misal, ya. Siapa nih Pak? Seperti mati Bang Amsal, lampu. saya mau bisa bicara sama Bang Amsal kah? sebentar Amsal dulu yang bicara, baru Anda tanggapi gitu loh. Enggak, dari tadi kan aku kan udah dengar Bang Amsal bicara. Ya udah terserah, silakan. Itu tadi si cewek dari mana, si Hombing kah itu? Ari Tonang kah itu? Yang nggak ada ilmu turun aja, yang nggak ada ilmu. Yang nggak ada ilmu turun aja. Kenapa kok suruh orang turun kayak pintar aja? Maksud saya begini, yang tadi cewek itu ngomong, menurut saya itu juga benar. Karena memang orang Kristen, Yesus bilang di dalam firman-Nya kan. Yesus bilang di dalam firman-Nya, ya kan? Ya Bang. Ya. Aku bernubuat demi namamu. Aku bersaksi demi namamu. Ya. Ini yang datang nih nabi-nabi palsu, Bang. Jadi kebanyakan itu yang pakai tema pendeta, tapi kebanyakan itu mereka tidak salah Bang, bunyinya nggak gitu loh Bang. Jadi menurut ibu bunyinya tadi nggak gitu Bang, salah Bang. Abang jangan memintir ayat Bible sendiri Bang. Menurut ibu tadi, menurut saya, ya itu kembali ke pribadi. Yang saya mau sampaikan buat Bang Amsal Ginting gini,
sebenarnya Komal kita Kristen ini nggak boleh diberikan buat Bang Suma. Sebenarnya jalurnya Abang itu salah. Sebenarnya kita sama Kristen nggak boleh diberikan buat Bang Suma untuk naik ke Komal Bang Suma. Oke, saya Bang jawab. Suma kan Salah apologet alamat Islam. palsu nih, alamat palsu ya. Salah Saya alamat ya. beralasan. Saya beralasan. Ya. Jadi gini saya jawab ya. Izin teman-teman ya. Oke, Amsal, kalau bisa digedein suaranya Bang Amsal. Bang Ginting. Jadi Gedein gini, suaranya teman-teman biar ya. kedengeran. Cek 1 2 3. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Saya adalah orang Kristen ya, tetapi saya dibenci oleh orang-orang Kristen di TikTok. Saya terkenal ya. Kalau Anda kalau Itu bukan masalah Abang. belum selesai, Anda bicara nggak saya potong loh. Aduh, gimana sih? Jadi gimana maunya saya bicara, Anda bicara begitu? Oke, lanjut. Oke. Jadi saya bisa dibilang banyak yang nggak suka dengan saya, padahal saya menyampaikan suatu hal yang benar. Dan ini sangat miris ya saat saya menyampaikan fakta dan sesuai dengan fakta dan kebenaran firman Tuhan. Mereka menentang saya karena memang demikian. Di TikTok ini banyak orang-orang Kristen yang hidup di dalam kemunafikan. Yang ngaku-ngaku hamba Tuhan itu banyak yang hidup di dalam kemunafikan. Bahkan yang selingkuh dengan suami orang aja ada. Ini parah. Bang gini aja, saya sedikit aja ya, saya to the point aja gini Bang. Apa? Yang tadi ibu tadi itu menurut saya itu pemahaman yang brilian, maksudnya yang baik. Berlian di mana dia juga? Karena gini Bang, sabar dulu, karena gini Bang, itu persoalan kita dengan Tuhan, bukan persoalan Abang Amsal. Gitu. Lalu yang kedua, Bang, murid Yesus saja yang 12 orang saja ada mengkhianati dia. Yudas, Petrus menjual dan sebagainya, menyangkal Yesus. Lalu siapa yang menjual? Ada. Jadi itu nggak heran lagi orang Kristen Bang. Dan memang terjadi saat ini. Cuma yang menjadi sorotan saya, Komal Abang tadi masuk ke Bang Suma itu salah menurut saya. Oke, gini, saya tadi mau luruskan ke situ. Izin saya mengklarifikasi ya. Gini, saya sudah masuk ke room orang Kristen sesama saudara seiman dengan saya. Apa yang diperlukan mereka? Turunkan Amsal. Ini seperti peristiwa Yesus di maksudnya Abang sudah ketemu dengan room yang Kristen siapa? Seperti itulah. Padahal saya menyampaikan kebenaran. Saya belum selesai. Halo, monitor. Maaf nih, saya naik lagi. Bacakan firman Tuhan supaya Bang, mohon maaf. Dengarkan Saya dulu, boleh tanya. bicara. Abang udah masuk di Komal Kristen sama siapa? Anda bicara nggak saya potong loh. 1 menit ya. Pertanyaannya kenapa saya naik di sini? Justru saya naik sini karena saya ditolak. Saya selalu di-kick saat saya menyampaikan suara dan kebenaran. Tuhan memberikan hikmat saya untuk naik ke room saudara kita meskipun beda iman. Bang tahu nggak? Abang tahu nggak? Yesus saja ditolak Bang. 1 menit aja belum. Dia bicara soal kebenaran aja dia belum ditolak. 1 menit loh teman-teman. Aduh Abang nih. Ya udah silakan ngomong lah. Aku mengalah lagi. Gini Bang, maksud saya gini Bang. Bang udah pernah masuk di room Kristen yang mana, lalu Bang disuruh turun? Kemana-mana sudah. Kemana-mana. Saya udah pernah banyak Bang. Ini saya ini kenal saya ini Bang. Dia udah kenal saya, Hayaka ini. Ya, kita berdebat tentang lintas agama, bukan sesama agama. Anda agamanya apa Bang? Agamanya apa? Saya Kristen. Siap debat dengan saya? Ngapain kita berdebat sama sesama Kristen, Bang? Kita bahas firman Tuhan, katakanlah tidak ada. Nggak bisa, Bang. Nggak Hayaka takut. Kalau Bang Hayaka takut debat sama Bang Amsal, diganti aja. Bang Hayaka takut. Halo. Bukan takut, tapi itu nggak etis namanya. Itu kita menjual Yesus namanya. Saya kasih bocoran ya. Pertanyaan saya belum pernah ditanyakan oleh siapapun. Oh, boleh bicara?
Oke. Aduh, kesempatan dulu Ibu Siska ya, Bu Siska. Ya, mau di sini ya, teman-teman muslim, maaf saya boleh bicara ya. Saya boleh bacakan firman Tuhan supaya Abang Amsal mengerti, supaya Abang Amsal paham, ya? Pak, silakan. Ya, saya baca ya, Bang. Nanti Abang bisa menjabarkan, dan kalau anak-anak Tuhan yang sudah paham, yang Firman mengerti, Tuhan tuh ada banyak. Jangan dengar dulu, Bang. Dengar dulu lah. Saya belum selesai bicara. Pernyataan abang ini saya lebih memilih bahwa abang ini sebenarnya bukan Kristen tapi menyamar. Nah, berarti Anda Bang. salah. Iya. Bapak, bentar, Pak. Silakan diuji. Mau tanya apa dengan saya? Yuk. Enggak, saya tidak mau bertanya. Saya mau membacakan firman Kan Tuhan. simpel. Matius 7 Ayat 21. ayat Matius 7 ayat dari ini aja, dari 15. Perikopnya hal pengajaran sesat, supaya paham ya, nanti sampai ke bawah. Nanti itu poinnya itu ada di 22 dan 23, di situ poinnya ya. Saya baca atau Abang yang baca? Saya baca aja. Saya baca ya, Abang juga baca kalau benar-benar Abang mengerti firman Tuhan, oke? Ya, ngerti ya, silakan baca. Ayat 15 saja. Izin ya, teman-teman. Silakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Udah bu, kita mengerti bu, kita mengerti. Nah sekarang kita buktikan siapa yang sesat nih, Bang Hayaka atau Bang Amsal nih yang sesat nih, atau dua-duanya sesat. Silakan kalian berdua. Bang Kian, izin Bang, 1 menit aja Bang. Oke. Justru ayat yang dibacanya tuh Bang Kian ya, itu justru ayat yang memperkuat apa yang saya lakukan di TikTok. Saya ingin mengatakan di TikTok ini hati-hati, banyak guru-guru palsu, banyak hamba Tuhan palsu. Nah itu ayatnya dibacakannya. Terima kasih Ibu Siska ya. Bang, Ibu Siska tadi dia bicara sesuai dengan firman. Dan yang tadi pernyataan dia mengatakan bahwa itu urusan kita dengan Tuhan. Oh, kita Ngapain kita harus mencampuri? Kan kalau abang masuk surga, kan saya kan nggak diajak Bang aja. Hayaka, makanya buktikan Bang Hayaka siapa di sini yang sesat, siapa di sini guru palsu, Bang Hayaka atau Bang Amsal. Saya nggak mau atau bilang siapa dua-duanya. yang sesat, siapa yang nggak mau sesat. Saya nggak mau Kasih bilang saya begitu, Bang. Ya kalau nggak mau ya turun Iya. Bang. Tinggal orang menilai bahwa siapa yang sesat dan siapa yang tidak gitu. Hayaka, dengarkan saya, Hayaka. Kita sebagai orang Kristen jangan cuma bisa baca firman, tapi jadilah pelaku firman. Bang tahu nggak? Saya sedang menjalankan pelaku firman. Paham? Bang tahu nggak? Ada orang yang berkata-kata firman, tapi dia kelakuannya tidak seperti firman. Nah itulah yang saya perjuangkan di TikTok. Tapi dengar abang, dengar saya mau bilang buat abang, posisi abang tidak boleh memberikan di luar jalur kita. Percuma kalian. Saya mau bagaimana? Justru ini yang sedang saya perjuangkan. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya katakan, wahai saudara-saudaraku, ya berhikmatlah kalian karena ada tertera guru-guru palsu. Nah di TikTok ini banyak guru-guru palsu yang tadi sudah. Sekarang saya tantang abang. Sekarang gini, sekarang saya tantang abang. Abang punya KTP ada Bang, itu yang bagus. Jangan curhat, tantang debat. Siapa yang sesat? Abang punya KTP ada nggak? Kenapa ada? Supaya kita lihat agama Kristen atau Islam. Kenapa jadi pegawai dukcapil minta KTP orang? Kadangkala gini bang. Kadangkala yang tadi di Alkitab bilang serigala berbulu domba itu ada. Abang Hayaka tahu nggak? Yang dulu semua, diam. Tapi bukan saya orangnya. Amba tahu nggak? Karena saya udah pernah naik di Komar-Komar. Berapa denom? Saya sudah pernah banyak naik di Komar. Anda tahu nggak berapa denom yang ada di kekristenan itu berbeda pendapat, tiap hari ribut. Betul. Dia Protestan sama Katolik ribut. Saya orang Kristen. Marsion ribut. SSJ ribut, Unitarian ribut, Advent ribut. Abang nggak monitor itu tiap hari ribut di antara mereka. Itu ngaku Kristen semua tuh. Kristen semua tuh ribut tiap hari Pak. Bahkan ada saling melaporkan.
Saya yang Kristen gak pernah mau ikut-ikutan gabung-gabung dengan mereka. Jadi nggak usah periksa-periksa KTP orang, ini bukan daerah untuk masuk wilayah tertentu periksa KTP. Gimana Pak Amsal itu? Pak Ginting? Jadi gini. Ribut di antara mereka. Ya. Saya sangat miris ya. Kalau mereka memang pengikut Kristus ya, tentu tidak akan ada namanya menyerang agama orang. Itu yang pertama. Meskipun agama Kristen diserang, tidak ada ayatnya Tuhan berkata membalas apa yang dilakukan orang. Bahkan Tuhan Yesus berkata kejahatan balas dengan kebaikan, ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, miris lihat, jangankan kepada saudara kita umat Islam. Pak Ginting, Anda ini Pak Ginting, Anda dicurigai bukan Kristen. Anda dicurigai bukan Kristen. Apakah Anda Kristen? Ya Kristen dong. Ya, apakah Yesus itu Tuhan menurut Anda? Kalau dijawab aja Bang. Apakah menurut Anda Yesus itu Tuhan? Ada guguk nih. Kalau saya Islam. Waduh, kenapa ngasih gituan? Enggak, maksudnya kira-kira begini nggak? Nah, kan? Udah kecil suaranya juga. Bang, didengarkan Bang. Oi Bang Inting. Iya. Artinya gini Bang, saya aja melihat. Apakah menurut dengerin pertanyaannya, apakah menurut Anda Yesus itu Tuhan? Iya Tuhan. Oke. Apakah Anda percaya Yesus mati di salib? Ya percaya. Iya Kristen ini mana? Gitu loh. Anda masuk di denom mana? Katolik, Protestan atau yang lain? Jadi saya sampaikan ya teman-teman ya, sebetulnya denom itu buatan iblis. Denom buatan? Iblis. Oh ya, lanjut. Denom itu adalah buatan iblis untuk memecah belah sesama kita anak Tuhan. Ya, Yesus datang ke dunia ini tidak bawa agama, apalagi denom. Ya, berhikmatlah saudara-saudaraku. Lihat, ada banyak saudara-saudara kita yang ngaku apologet, ya, menyerang agama orang lain, bahkan kepada saudara seiman saja saling bidat membidatkan. Apalagi abang bahkan nih. Terkadang kebun binatang pun keluar dari perkataan mereka. Bang, pantasan abang naik ke Komal Kristen, abang diturunkan karena apa? Abang menyamar. Lo menyamar apa? Udah saya tunjukkan, saya punya guguk, punya peliharaan. Lalu abang udah pernah berhadapan dengan Edis TV? Ya. Udah? Belum. Kenapa memang? Saya berapa kalau belum berarti Anda menyangkal itu. Lo kenapa? Yang menaik karena itu komalnya orang Kristen di situ. Apa hubungannya sih? Melalui saya. Edis TV berkata, penyaliban itu karya iblis. Pak Hayaka setuju? Dibuka minyak Pak Hayaka. Yang lain diam dulu. Ke Pak Hayaka dulu saya. Yang lain diam. Teman-teman. Sebentar dulu Ginting sebentar. Dengarkan orang bicara. Pak Hayaka dibuka mic-nya. Nih, diterima Pak. Buka mic-nya Pak Hayaka. Edis TV berkata, penyaliban itu karya iblis. Anda setuju? Pak Hayaka dijawab. Anda kan lahir dari Edis TV nih. Edis TV berkata. Abang Indi buka coba open cam. Coba. Edis TV berkata. Open cam dulu saya melihat Anda. Handy, ayo buka open cam, ayo. Ya ulah, lu nonton saya di TV One kalau lagi debat. Di sini saya ini tokoh, nggak ecek-ecek kayak lu, sembara buka cam. Lu lihat gua di TV. Sekarang ke Ibu Siska silakan. Ya bro, mau tanya apa ini bro? Menurut Edis TV, penyaliban itu karya iblis. Saya belum pernah lihat itu. Ada yang bisa buka, saya carikan data ya. Tunggu. Sosok nggak pernah dengar, yakin nih? Bener Bu? Pernah dengar. Oke, saya kasih. Tunggu, saya kasih pendengarkan. Gini aja bro, sebentar. Kita nggak usah ke situ. Kita fokus ke sini aja dulu, si Abang Amsal ini. Dengerin.
Tuhan Yesus. Tuh, dah. Dengar, Bu? Ya udah. Tapi kalau menurut saya dengar sepintas, ini kan sepintas, saya belum bisa menyimpulkan itu kalau maksudnya belum semua saya dengarkan, ini kan hanya sepotong gitu kan. Tapi kalau dengan sepotong ini ya tidak gitu. Tapi kita belum semuanya mendengarkan, itu maksudnya, Bro. Kalau menurut Ibu, penyaliban itu karya siapa? Itu bukan karya, itu kan Tuhan datang itu kan sebagai kasihnya untuk kita gitu. Tapi kalau saya tidak bisa bilang maksudnya gini loh, saya kan belum dengar semuanya perkataan Edis itu, jadi saya kita tidak bisa menyimpulkan itu ini. Tapi memang kalau yang seperti abang tunjukkan, abang dengarkan tadi itu, ya itu tidak benar gitu. Tapi kan kita belum mendengarkan semua, mungkin ada sebagian orang hanya dicomot sebagian gitu, Bro. Ya udah kalau gitu, Kak, penyaliban karya apa? Karya siapa? Ya itu karya Tuhan lah. Tuhan karya Tuhan untuk menebus dosa manusia. Tuhan siapa itu namanya Tuhan itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus mengkaryakan dirinya mati sendiri gitu. Gimana ini, Bu? Tuhan Yesus mengkaryakan dirinya mati sendiri gitu. Gimana ini? Coba-coba. Baca di Alkitab, Bro. Sekarang saya enggak usah lari ke situ. Saya tergelitik aja dengan ini. Ini jadi agak enggak, Bro. Saya tadi kan kenapa saya naik? Saya hanya ini saja dengan pernyataan Abang Ginting ini gitu, Bro. Saya apa ya? Maksudnya enggak elok gitu loh. Enggak elok seperti itu. Jadi kalau dia itu tahu kebenaran, ya sudah lakukan saja. Jadi lakukan saja bagiannya. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti Bang Angsal ini bilang, saya tidak menghujat. Banyak yang seperti ini, pendeta ini itu segala macam gitu kan. Saya kan sudah bilang, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Dia sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran itu. Gitu. Dia sudah tahu Pak Ginting ditanggapi, dibuka minyak Ginting. Oke. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta. Nah, itu kan firman Tuhan. Tetapi itu kok biarkan pembunuhan itu yang salib karya Tuhan tadi, gimana sih? Dilarang membunuh tapi kok iman di pembunuhan Yesus? Bukan, Bro. Itu lain. Maksudnya jangan membunuh orang-orang yang seperti gini contohnya. Saya kasih pengertiannya ya. Dibilang kan kita sudah tahu jangan, kan firman Tuhan bilang jangan mencuri, tetapi kita mencuri. Kita sudah tahu kebenaran, kita mencuri. Jangan membunuh. Maksudnya itu kan pengertiannya itu luas. Tapi kalau kita masukkan ke karya penebusan ini, itu beda, Bro. Tidak ke situ. Ini dia bicara dengan yang ini sekarang. Dia bicara banyak. Saya sambung dulu lagi Mbak Rosi. Mbak Rosi, selamat siang, Mbak Rosi. Iya, selamat siang, Bang. Mungkin biarkan dulu teman-teman ini berbicara. Saya nanti aja. Iya, oke, nanti belakangan ya. Boleh. Sampai di sini. Silakan Mbak Ginting lagi. Apa yang mau ditanggapi tuh? Kayaknya nggak ada topik deh. Ya, lihat teman-teman ya, ada dua pendapat yang berbeda. Edis, saya sebagai saksi yang mendengarkan bahwa Edis mengatakan bahwa kematian Yesus itu adalah rencana ataupun rancangan daripada iblis ya. Tetapi lihat, Siska Aritonang berkata bahwa itu rencana Tuhan. Aneh kan? Jadi saya Amsal Ginting, saya adalah Kristen sejati. Saya berkata, dengarkan ini. Tidak penting kematian Yesus itu karena rencana Tuhan ataukah rencana iblis. Tidak penting apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Yang penting jadilah pelaku firman. Ingat, Tuhan Yesus ada berkata apa?
merasa paling benar adalah dosa. Lihat, orang-orang yang mengaku sebagai apologet, mereka merasa paling benar, saling membidatkan saudara seiman. Bahkan kebun binatang pun keluar dari perkataan mereka, ya, merasa paling pintar, tetapi tidak ada satupun mereka yang sarjana. Merasa paling benar, tetapi mereka lupa. Merasa paling benar adalah dosa. Itu bukan perkataan saya, perkataan Tuhan Yesus. Itulah makanya teman-teman, berhikmatlah. Ada banyak cara-cara dipergunakan iblis untuk mengadu domba, membuat anak-anak Tuhan bertikai. Saat kalian Gini Pak, ini Kak terlalu halus nih. Menurut Anda apa yang membuat mereka bertikai itu antara Katolik, Protestan dan lain-lain itu? Persoalannya apa kira-kira? Silakan. Sudah pasti persoalannya adalah karena uang, cuan, dan popularitas. Cukup. Sudah pasti. Cukup, udah dijawab. Ya. Mbak Siska mau nanggapi perselisihan antar denom ini menurut dia nih faktor cuan dan popularitas. Anda Ibu Siska mau menanggapi atau tidak? Iya, gini seperti yang saya bilang itu bro, seperti yang saya bilang Pak, kan dibilang kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kan dia sudah tahu kebenaran, tahu firman Tuhan, kenapa dia tidak menjalankan? Baik dia pendeta, baik dia pengerja, baik dia apapun gitu. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Dia sudah tahu kebenaran tetapi tidak dilakukannya. Sama juga seperti abang bilang, kenapa Kristen dengan kenapa Kristen dengan Katolik itu selalu berhantam-hantaman gitu. Yang intinya kan mereka itu tidak melakukan, tidak sejalan, tidak melakukan, tidak apa namanya ya dibilangnya, tidak paham gitu. Oke, cukup. Kenapa Kristen dan Protestan hantam-hantaman? Karena tidak tahu, tidak sejalan dan tidak paham. Udah dijawab. Sekarang ke Ibu Rosi. Ibu Rosi silakan. Ibu Rosi menjawab apa? Masih mau bicara? Silakan. Iya, oke. Iya, kalau saya pribadi lebih memilih untuk meneropong ke dalam diri sendiri sebelum saya melihat orang lain. Kan ada peribahasa, gajah di pelupuk mata orang engkau bisa lihat, tetapi maksudnya gajah di pelupuk mata sendiri nggak bisa kita lihat kan, tapi selumbar di mata orang lain engkau bisa lihat. Nah, saya lebih memilih untuk melihat diri saya. Tetapi memang ada hal-hal yang saya tidak bisa metoleransi. Apa itu? Kalau Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Benar, Pencipta langit dan bumi adalah pelaku genocide. Ya, di poin itu. Kalau ke poin-poin hal lain saya lebih memilih, ya kalian udah tahu kebenaran ya. Tapi kalau ada poin yang saya akan berdiri teguh, saya akan membela. Open camp Garos. Ini Garos sedang open camp Bang Andi. Boleh open camp ya Bang. Oke, sorry Bang, sebentar ya Bang. Wah, ada Tuhan pelaku seperti itu ya. Bentar. Garos ini Bang Andi. Nanti ditanggapi ya Bu Siska sama Mas Ginting ya. Tuhan pelaku seperti itu ya. Saya nggak usah ulang kelakuannya apa. Saya mau nanya Mbak Rosi, Tuhan yang mana itu pelaku kayak gitu? Sorry. Ini kayaknya sorry. Mbak Rosi, Tuhan yang mana pelaku seperti itu tadi yang Anda maksud? Emang banyak Tuhan? Tuhan di dalam perjanjian lama. Kalau untuk menanggapi Kak Rosi, saya tidak ini, soalnya saya dengar, pernah saya lihat Kak Rosi, kayaknya sama saya tidak sepaham, tidak sependapat, ya. Jadi saya nggak usah. Sama Kristennya, Mbak Siska. Waduh. Ya, tapi saya paham Bang. Tapi saya lihat Kak Rosi ini, menurut saya tidak sepaham dengan saya. Jadi jangan tanya saya ya. Nah, inilah teman-teman. Bagaimana Bu Siska kalau
kami pertemukan Bu Siska dengan Bu Rosi. Lebih baik saya ini aja Pak, turun saya. Saya kan sudah bilang. Saya bukan di dalam sini, di Komal yang lain. Di Komal yang lain, di Komal manapun saya tidak mau berdebat dengan Kakak Rosi. Oke, baik. Jadi teman-teman, inilah salah satu contoh yang saya miris di antara saudara-saudara seiman dengan saya. Terjadi perbedaan denom, ya, saling bidat membidatkan. Ada yang Ibu Rosi seperti ini, ada yang Ibu Siska, Ibu tadi ya, seperti ini. Bahkan akhirnya untuk berkomunikasi pun dia tidak mau. Nah, apakah seperti ini yang namanya pengikut Kristus? Coba teman-teman bayangkan, barusan dia membahas tentang firman Tuhan, tetapi untuk berbicara dengan Rosi saja dia tidak mau. Maka saya Amsal Ginting bertanya, di mana imanmu? Itulah makanya ya. Oke, cukup. Sebagai umat Kristen, jangan cuma jadi pembahas firman, tetapi menurut Mas jadilah Ginting, pelaku. cukup, jangan panjang-panjang. Menurut Mas Ginting, kalau ada orang keliru itu ya diluruskan. Jangan menghindarkan gitu lah, itu intinya ya. Saya itu meluruskan Bang, tapi kalau di room Kristen saya ditendang, saya diblokir, saya dibisukan. Ya. Oke, kalau gitu saya panggil dulu nih, ada Kapten Joro ini masuk ini. Abu Isa, silakan Abu Isa. Ya, selamat siang. Menurut Anda, menurut Bu Rosi, Tuhan perjanjian lama itu sifatnya tidak baik, negatif. Tanggapan Anda? Oh, nggak setuju. Nggak setuju. Silakan. Karena memang, iya, walaupun memang pernah gitu, Tuhan itu menyuruh Daud itu untuk membantai bangsa Amalek ya. Tapi pada saat akan membangun bait rumah Tuhan itu memilih Salomo yang nggak pernah membunuh, gitu loh, ya kan? Itu buktinya. Oke, Ibu Rosi ditanggapi. Enggak, Anda salah. Tuhan itu baik menurut Abu Isa ini. Daud itu di 1 Tawarik 22 ayat 8 dikatakan dia tangannya berlumuran darah. Jelas aja ditolak lah membangun dua Tuhan. Tapi Tuhan yang satu ya, kalau Anda perhatikan apa? Dia mengaku apa? Akulah pahlawan perang alias dewa perang. Keluaran 15 ayat 3. Jadi ada dua Tuhan, Bang. Tuhan yang satu tuh nggak menghendaki Daud berperang. Yang satu lagi, ayo kamu harus berperang. Dan Daud adalah tokoh yang ketagihan berperang. Sampai orang-orang Israel sendiri protes, saya baca. Baca coba di 1 Tawarik 22 ayat 8. Dua ya, Tuhan Daud itu yang mana? tangannya berlumuran darah. Jadi baru sih ada dua Tuhan, kok ada dua Tuhan? Tuhan yang mana nih? iya, satu bagi Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Satu yang ngaku-ngaku Tuhan, yang muncul kepada Musa di semak duri. Dan dia kan muncul sebagai apa? Api yang membakar semak duri. Kalau saya pelajari, yang muncul sebagai api itu selalu malaikat. Gak pernah Tuhan muncul dalam api. Ya, kalau waktu Yesus menemui Paulus misalnya di Damsik, itu cahaya terang turun dari langit. Ya, itu cahaya karena Tuhan adalah Bapa segala terang. Yesus bilang, akulah terang dunia. Gak pernah ya muncul sebagai api. Api itu biasanya malaikat. Jadi dari kemunculannya sebagai api itu udah menunjukkan dia bukan Tuhan, ya. Dari segi itu baru dari segi api. Terus dari perkataannya juga bukan. Dia menuntun Israel untuk apa? Memasuki tanah orang lain, di mana orang itu sudah 500 tahun tinggal di situ. Jadi menurut Anda, nggak bisa. jadi menurut Anda Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Kristen beda ya? Ya beda lah. Oke, itu masalah Tuhannya Yahudi sama Tuhan Kristen beda. Silakan. Oke, tadi Bu Rosi bilang ada dua Tuhan ya. Tuhan yang satu namanya siapa? Yang Tuhan yang kedua namanya siapa? Aku tanya. Tuhan yang pertama itu kan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan dikatakan ya, setelah manusia berdosa, manusia itu ada dalam genggaman iblis, Bang. Makanya Yesus datang untuk apa? Menebus kita dari genggaman iblis itu, dari tawanan iblis. Ini kan kalau orang Kristen umumnya diajarin Tuhan itu berkesinambungan. PL dan PB, sistematikal teologinya dibangun, tapi oleh hikmat manusia. Hanya berdasarkan menurut sejarah saja, menurut kronologis waktu. Itu kan hikmat manusia. Padahal Yohanes bilang apa? Yohanes 1 ayat 17 apa?
Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi ya, ini Yohanes yang ngomong loh. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 17. Jadi jelas kita orang Kristen wajib membedakan. Ya, jangan hanya menyamakan, menyambungkan, menyelaraskan, tapi tidak pernah membedakan mana Tuhan, mana hantu. Oke, cukup. Oke. Aku jawab ya Bang Andi ya. Nah, tadi kan berbicara tentang bangsa Israel itu kan menjajah tanah Kanaan ya kan. Nah, itu ada justifikasinya. Ketika Nabi Nuh itu mengutuk anak keempat Ham yang bernama Kanaan, itu justifikasi untuk menginvasi tanah Kanaan, gitu. Oke, Anda mau bicara soal kutukan Nuh? Enggak, jangan terlalu melebar. Gini loh. Tuhan di PL beda dengan Tuhan di PB. Itu di sini nih, ya harus diluruskan, nggak usah terlalu bercabang. Sekarang Mbak Rosi, kesimpulannya, yang mana ke Tuhan yang benar menurut Anda? Iya, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus sendiri, Bang. Kalau Anda baca di Matius 21 ayat 3, Yesus bilang apa kepada bangsa Israel? Ya, kerajaan sorga itu sudah diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang akan memberikan buah. Karena ya bangsa Israel itu udah gagal memberikan apa? Ya, kebun anggur itu kan sebenarnya Israel, tapi mereka gagal menghasilkan kebenaran dan keadilan. Silakan baca ayatnya di Yesaya 5, ya ayat 7 tuh. Oke. Jadi menurut Ibu Rosi, Tuhan yang benar itu hanya Yesus. Jadi Tuhan perjanjian lama itu bukan Yesus. Ya, oke. Bukan Bang, bukan. Oke, bukan. Dia dari semak duri aja Bang, penunggu semak duri, sesuai dengan perkataan Musa, Ulangan 33 ayat 16. Jadi yang menciptakan langit dan bumi Yesus itu, maksud Bu Rosi? Iya. Yesus ya? Oh gitu, Yesus ya? Iya, jadi Sang Firman. Karena kalau Bapa Bang, kalau Bapa itu kan terang yang tidak terhampiri. Yang berkata jadilah terang itu di kitab Kejadian 1 itu Yesus? Yes. Kan belum lahir, Yesus belum lahir itu. Siapa bilang? Yesus itu kan diperanakan oleh Bapa dan dia ya diurapi sebagai raja di hadapan para malaikat di sorga. Kalau sebagai maksudnya kristologinya dia manusia, dia belum lahir, tapi di sorga dia sudah ada, dia raja sorga Bang. Raja Nebukadnezar aja menyebut dia raja sorga. Daniel 4 ayat 38. Yang menciptakan langit dan bumi Bapaknya Yesus atau Yesusnya nih? Sang Firman, segala sesuatu. Kan Ibrani 11 bilang gini, karena firman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Karena apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Dijadikan oleh firman Tuhan. Nama Yesus siapa sih? Nama Yesus adalah Sang Firman. Wahyu 19 ayat 13. Dia Sang Firman dan diperanakan dengan cara berfirman oleh Bapa Surgawi. Mana Mas Ahad sebelum pindah ke yang lain? Oh kayaknya kalah. Lempar aja ke yang lain Bang. Itu ke Amsal atau Mbak siapa Siska. Kamu kesimpulan dulu. Ya, menurut kamu yang menciptakan langit dan bumi Yesus atau Bapaknya? Ya jelas Bapaknya Yesus lah. jadi Tuhan Allah itu punya dua anak. Yesus itu anak kedua. Gitu. Ada dua bertentangan nih, satu Yesus, satu Bapa. Ada bicara kristologi Yesus Bang, ya. Yesus disebut Adam kedua, tapi bukan anak kedua. Yesus itu anak sulung Bapa Surgawi kalau di-compare dengan malaikat-malaikat. Kenapa begitu? Karena rupa Yesus emang mirip dengan malaikat-malaikat. Kan dia disebutkan sebagai apa? Gambar wujud Tuhan, Ibrani 1 ayat 3. Cahaya kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan yang mengambil wujud, karena kan Yesus cahaya yang keluar dari cahaya. Tuhan yang menyatakan, ya. Biar terlalu panjang, cukup dulu. Ke Mbak Rosi, yang menciptakan langit dan bumi, Bapa atau Yesus? Menurut Anda Mbak Yesus. Rosi? Mbak, oke. Ke Mbak Siska. Mbak Siska mau tanggapan atau enggak? Mbak Siska mau bicara? Enggak. Pak Ginting yang menciptakan langit dan bumi, Yesus atau Bapa? Ya, sebelum saya menjawab, saya ada prakata ya. Teman-temanku, apapun agama kalian, apa? Enggak usah, Pak Ginting, enggak usah pengajaran. Dijawab aja. Langsung aja jawab. Iya. Jangan pengajaran. Prakata. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Tuhan yang sama, ya.
Meskipun beda agama, sesungguhnya kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Enggak, yang menciptakan itu siapa? Bapak atau Yesus? Jadi saya jawab ya, saya jawab. Ya. Oke, dengarkan. Saya minta waktu 2 menit saja, 2 menit. Ya. Oke, saya berusaha cepat bicara ya. Jadi gini teman-teman, di dalam saya miris sebagai orang Kristen melihat saudara-saudara seiman dengan saya banyak yang melakukan seperti ini, merasa paling benar ya. Terjadi perpecahan, denom-denom. Jawab aja, Bang Ginting, jawab aja. Nggak Saya usah ini, belum nggak sampai usah loh. Saya lama-lama. minta 2 menit loh. Rosi tadi 10 menit lebih dia. Saya 2 menit aja ya, tolong ya, dimulai dari nol. Oke. Jadi gini. Nah, saya sampaikan tidak penting, ini pendapat saya, tidak penting apakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Apakah Yesus itu sama dengan Tuhan yang di perjanjian lama atau bukan. Ya. Bahkan Pak Ginting, itu bukan Yesus, pertanyaannya gitu loh. Yang menciptakan langit dan bumi, Bapak atau Yesus? Jawab dulu kalau ini. saya percaya Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Ya, cukup. Tapi saya nggak mau berdebat dengan orang-orang yang cukup. percaya. Nggak disuruh berdebat, Anda tinggal menjawab. Jadi yang kayaknya ini sepertinya Ginting sama Rosi sama di jawabannya, Yesus yang menciptakan. Kalau Mbak Siska gimana? Taruh dulu Mbak Siska dulu. Sebentar Bang, saya lagi di jalan, lagi di mobil. Oh, kayaknya nggak mau menjawab Mbak Siska. Gimana Mas Ha? Saya ulangi ya, saya percaya Yesus ya. Udah dijawab Mas Ha, gimana? Tetap dia ini Yesus yang menciptakan Mas Ha? Ya, salah mereka. Salah. Kalian berdua salah, itu aja. Saya alasan dong kalau salah. Jangan nyalain orang, gak ada argumentasinya gitu. Ya karena Yesus belum lahir gitu loh. Pada saat firman pertama itu terucap jadilah terang, Yesus belum ada. Berarti bukan Yesus itu dong. Jadi kalau menurut Anda Yesus itu diciptakan? Bang Andi. Ntar dulu, Mas Ha, menurut Anda Yesus diciptakan? Bang, Anda gagal. Di dalam itu nggak gitu Bang. Yang Kejadian 1 ayat 1 itu tidak bicara tentang di sorga, itu bicara tentang penciptaan langit dan bumi. Kalau ontologisnya Yesus dari awal di dalam kekekalan Bang, nggak ada urusannya dengan Kejadian 1 ayat 1. Anda salah sekali soal timeline Bang. Loh, Anda salah sekali soal timeline itu. Nggak ada tuh hari ke-1 penciptaan malaikat, hari kedua nggak ada di situ Bang, nggak di situ momennya. Pada waktu sosok ya yang dipanggil dalam bahasa Semitik itu Allah itu berfirman jadilah terang. Itu Yesus itu sudah lahir atau belum? Aku tanya. Nah, jadi gini Bang ya, ada kebermulaan di dalam konteks penciptaan langit dan bumi. Ada di dalam konteks ketika hanya Bapa dan anak itu. Ada periode di mana anak ada di dalam diri Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Ya, tidak seorang pun pernah melihat Bapa, tetapi anak yang ada di dalam pangkuan Bapa. Ini bicara tentang ontologis Bang. Ketika belum ada malaikat, belum ada apapun, hanya Bapa dan anak itu. Anak itu ada di dalam diri Bapa. Diperanakan Bapa dengan cara berfirman. Ibrani 1 ayat 5. Baru kalau Anda mau urutkan lagi, dibikin ininya roadmapnya, Yohanes 1 ayat 1. Gitu Bang, orang Kristen kan kebanyakan salah mengira, dibikinnya pada mulanya yang Yohanes 1 ayat 1 sama dengan pada mulanya yang Kejadian 1 ayat 1 yang ngaco jadinya. Saya penting untuk menyampaikan, dengarkan kalian orang Mas Kristen. Ha, ntar dulu, Mas Ha, kalau Yesus itu bukan pencipta, berarti Yesus diciptakan dong. Betul, iya. Izinkan saya untuk menegur saudara seiman dengan saya. Baru sih Yesus diciptakan katanya, bukan pencipta. Tolong Bang, izinkan saya 1 menit aja untuk menegur saudara seiman saya seperti Rosi ini. Ini Ginting kecil suaranya nih. Ya silakan. Oke, izin Bang supaya saya menyampaikan ya, menasihati saudara seiman dengan saya. Dengar, Yesus ya pencipta langit dan bumi. Tetapi apabila ada orang yang mengatakan tidak percaya, saya tidak mau mengatakan orang itu salah. Tetapi lihat, Rosi mengatakan pendapatnya paling benar sampai-sampai mengatakan orang lain salah. Tetapi lihat
Saya adalah pengikut Kristus yang sejati. Saya punya iman, tetapi bagi yang tidak percaya dengan apa yang saya imani, saya nggak pernah mengatakan orang itu salah. Karena saya tahu, merasa paling benar adalah dosa. Ingat Rosi, bertobatlah kamu, karena saya lihat kamu merasa paling benar. Padahal ada tertulis, merasa paling benar adalah dosa. Silakan kamu percaya dengan imanmu, silakan kamu percaya dengan denom-denom, tetapi jangan mengatakan orang lain salah. Jangan mengatakan orang lain salah. Pak Ginting, ini pengajaran, nggak masuk ke materi. Pada saat mengatakan orang lain salah, maka sesatlah ia. Terima kasih. Ibu Siska mau memberikan argumentasi apa gimana? Ibu Rosi, Mas Aha berkata Yesus itu diciptakan, bukan pencipta. Gimana tanggapan Anda? Oh, Yesus itu ciptaan ya. Yang namanya prinsip pencipta dengan ciptaannya apa? Misalnya saya menciptakan komputer atau Anda menciptakan komputer. Bukankah ada di luar dari ciptaan itu? Bang, tunggu Bang. Saya tanggapin Bang. Tapi kalau sesuatu itu dari dalam diri Bapak keluar, Bapak berfirman, memperanakan sang firman atau sang putra ini, apakah itu mencipta? Ya Anda putuskan sendiri kalau itu disebut mencipta. Ya, pemahaman saya mencipta itu, kita mencipta sesuatu yang kita ciptakan itu ada di luar dari penciptanya. Ya, prinsip ini yang saya pakai. Oke, silakan. Silakan Bu Siska. Tadi kata apa? Tadi saya kurang dengar. Kata kakak ini apa tadi katanya? Yesus diciptakan. Iya. Itu makanya saya bilang Bang, saya tidak mau berdebat dengan Kak Rosi ini. Bukan Rosi yang bilang Yesus diciptakan. Justru Kak Rosi berkata Yesus pencipta. Yang mengatakan ini Abu Isa ini sebelah Anda. Yesus itu adalah firman. Firman itu sendiri. Firman itu yang menjadi manusia. Jadi dia yang menciptakan langit dan bumi. Gitu. Masa tidak paham kok? Gini loh. Kalau kita mengerti firman Tuhan, harusnya kita tidak usah perdebatkan ini. Kan sudah mengerti gitu loh. Silakan Mas Aha. Yesus itu firman, jadi Yesus yang ciptain. Ini loh. Yesus itu ciptaan, malah aku lebih ekstrim ngomongnya. Yesus itu 100% ciptaan. Kita semua ini 50% ciptaan Tuhan, 50% lagi kehendak Bapa kita. Yohanes 1 ayat 13. Yesus ciptaan Tuhan. Ada yang iya, justru dia 100%, kalau kita cuma 50%. Kalau nggak ada kehendak Bapa kita tidak akan lahir. Yohanes 1 ayat 13 jelas. Gimana, ada yang mau meluruskan sebelum pindah topik? Saya sampaikan ya. Inilah akibatnya kalian tidak menjalankan perintah Tuhan. Akhirnya kalian apa? Saling debat dengan saudara seiman. Merasa paling benar. Ya, ini Mbak Ginting ini mengamati doang ini Mbak Ginting mah. Nggak masuk materi dia. Pak Ginting mestinya masuk materi gitu. Anda berpihak kemana? Iya, saya berada di tengah. Apa salah? Nggak ada jawaban tengah-tengah di sini Bang. Gini Bang. Di sini ya. A atau B. Saya katakan, ya tadi kan Abang bertanya, apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Saya katakan iya. Itu bagi keimanan saya. Tetapi saya nggak pernah mengatakan orang lain salah apabila beda paham dengan saya, apabila beda pandangan dengan saya tidak mau mengatakan orang itu salah. Tetapi lihat Rosi, berkali-kali berkata Rosi, oh salah, merasa paling pintar, merasa paling benar, itu ingatlah dosa. Paham nggak? Inilah akibatnya ya, ada banyak orang-orang Anda menyatakan gini Bang, apologet Kristen. apakah dengan menyatakan kebenaran benar, aku menjadi musuhmu? Padahal merasa paling benar itu dosa loh. Bang, kalau memang saya salah, tunjukkan di mana salahnya, bantah aja ayatnya. Saya nggak bilang saya paling benar Bang. Silakan koreksi saya dengan ayat-ayat yang ada. Anda tadi ngomongin gitu orang lain salah. Itu nggak boleh. Saya nggak bilang saya benar ya, tapi kan saya bilang kalau mengatakan orang lain salah sudah jelas Anda mengatakan Andalah yang paling benar. Paham? Itu aja logikanya simpel. ya udah deh, Anda juga pun melakukan yang sama. Anda menuduh saya. Saya tidak pernah Anda menuduh mengatakan saya. orang salah. Tadi Anda menuduh semua orang seolah-olah Anda yang paling baik, orang Kristen yang paling baik. Ukuran yang
pakaikan ke orang lain atau dibutuhkan pada Anda gitu loh. Saya juga nggak mau. Saya nggak mau mengkritik orang begitu saja. Anda sendiri sudah menetapkan ukuran, Bang. Dan ukuran itu akan diterapkan pada Anda. Anda nggak malu ngomong begini, Anda pun akan dihukum, Bang. Tetapi satu pun nggak ada yang sarjana, saya bingungnya gitu loh. Oke. Nggak usah saling menyalahkan. Baru argumentasi aja sendiri-sendiri. Oke. Hidupnya dalam kamusnya gitu ya. Jadi nggak boleh nyalain orang. Saya hanya menegur. Dari tadi aja dia menyebut kata sarjana. Dia kan sarjana teologi ya. Dia nggak sadar kalau murid-murid Tuhan Yesus itu hampir nggak ada sarjana kecuali Paulus ya. Rata-rata nelayan. Berarti Anda barusan merendahkan orang, Bang. Anda barusan merendahkan orang. Gitu loh, Bang Ginting. Ya, apakah itu kita seorang Kristen yang benar merendahkan orang lain hanya gara-gara pendidikan? Tuh banyak yang merasa pintar, tapi nggak ada satupun yang sarjana siapa. Edis Tupi sarjana enggak, Edis Tupi enggak. Anda termasuk omongan Anda sendiri. Anda membangun kasta. Anda membangun kasta antara orang sarjana teologi atau tidak. Ini kan aneh. Bentar, taruh si Bang Ginting sebentar. Malu kita, jangan debat di sini. Dengar ya. Tadi minta ayat ini. Apa namanya? Abang Ginting, siapa yang tadi bilang? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di situ paham nggak? Kak Rosi, gitu. Coba saya mau dengar berdua, paham nggak? Ya coba terangkan dulu. Saya lihat tingkah kalian gini, lama-lama saya login masuk Islam, saya serang balik kalian. Saya banyak bahan-bahan yang bisa membuat kalian debat, akhirnya nggak bisa jawab. Mau contoh udah Bang, lakukan aja, nggak usah ngomong aja, lakukan, nggak usah banyak basa-basi Bang. Ya. Langsung aja katakan, nggak usah banyak basa-basi. Ya, lanjut lagi Mas, atau Abang Bang Andi. Bang Juma udah balik belum, Bang Juma? Sambil nunggu Bang Juma ya, teman-teman di bawah juga. Bang Juma lagi tadi rehat, jadi kita isi gitu ya. Inilah. Kalau Bang Juma nanti balik, ya kita turun gitu. Iya. Paling benar. Rasa paling. Ini ada topik ini di layar. Tapi tak. Bukti Yesus adalah Bapa. Ini kan ada Yesus, ada Bapa. Ini Mbak Rosi sama Mbak Siska. Yesus dan Bapa itu sama apa beda sih? Hantam banget. Oke, saya jawab ya sebelum saya turun. Iya. Dia adalah bukti ini. Bukti Yesus adalah Bapa. Iya, dia itu Bapa. Dia itu Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan Yesus Allah itu satu pribadi. Mungkin kalau yang mengerti pasti paham, tapi ya kalau nggak mengerti ya sudah. Oke, jadi saya turun ya buat teman-teman semua. Jadi jangan. Jadi menurut Anda Yesus dan Bapa itu sama, satu oknum gitu ya? Malah satu pribadi. Jadi Bapa juga pernah lahir ke muka bumi gitu ya? Dia itu adalah Allah, Iya. Allah firman itu sendiri. Iya, yang dilahirkan Maria itu Bapa kan gitu ya? Ya bro, jadi jadi nggak usah. Anda Wanes. Saya turun ya. Ya, Anda Wanes. Ya. Dan yang dilahirkan Maria Bapa, yang mati disalib Bapa. Itu Anda Wanes total ini. Silakan Mbak Rosi ditanggapi. Jadi Bang, jadi wajar lah kalau ada mualaf akhirnya menjelek-jelekan, emang jelek ya, menjelek-jelekan. Coba Kak Rosi aja dulu menanggapi apakah benar bahwa Yesus itu adalah Bapa yang di perjanjian lama, Kak Rosi. Silakan. Jamal jelas bukan Bang, karena kan memang dibilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, dan itu banyak sekali Yesus ngomong seperti itu, tidak ada yang pernah melihat Bapa. Ya, Ibrani 1 ayat 6 mengatakan ketika Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, underline ya dunia ya, semua malaikat harus menyembah dia. Ayat ini nggak pernah Bang dibahas ya, saya lihat. Itu artinya apa? Yang nongkrong di dunia ini sebelum Yesus datang adalah para malaikat. Ini nggak pernah dibahas Bang. Sehingga kebanyakan orang Kristen berpikir, oh Tuhan ya Israel itu Tuhan dari, maksudnya Tuhan yang benar, Bapa itu. Ya ini itu lebih tidak benar lagi menurut saya. Ini Ibrani 1 ayat 6 mau dikemanakan? Yesus mengutus Sang Putra supaya malaikat yang ada di dunia ini menyembah dia. Itu.
Oke, sekarang ke ini, Tian, kamu mau bicara nggak? Yesus dan Bapa sama beda? Tian, mana lu? Ya, apa bang? Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Sama. Sama ya. Iya. Coba kasih komentar kok bisa sama, satu bukan manusia, satu manusia. Bapak tuh sang pencipta. Itu beda-beda tugas saja bang. Kalau Bapak sang pencipta, Bapak sang pencipta kan? Kalau Yesus, Yesus sang penebus. berarti beda dong. Cuman beda tugas saja bang, tapi tetap satu. Beda tugas tetap satu. Gimana nih Bang Rosi? Beda tugas tapi mereka tetap satu bang. Bang Rosi, beda tugas tapi beda tugas tetap satu, Bang Rosi, gimana? Iya, Bang. Ya, Yesus yang melakukan tugas penciptaan. Karena Bapa itu kan maha besar. Tidak ada ruang yang bisa menampungnya. Dia Yesus sang adalah penebus, Mbak, Yesus sang penebus bukan sang pencipta. Sebentar, saya belum ke situ. Jadi saya baca ini kan gini, di dalam ontologisnya, ya. Terus Yesus itu, ya, Yesus menciptakan para malaikat. Nah, menciptakan malaikat, menciptakan universe. Nah, disitulah terjadikan pemberontakan. Nah, pemberontakan dilemparkan ke bumi. Iblis ada dalam kekuasaan iblis, gitu. Dan untuk itulah Tuhan Yesus menampilkan diri sebagai manusia untuk apa? Untuk mengalahkan iblis. Jadi ini tugas kristologi Yesus berkaitan dengan iblis memang untuk menebus kita dari tawanan iblis. Ini kan yang nggak pernah jelas sebenarnya di dalam kekristenan. Kenapa sih Tuhan mesti jadi manusia? Karena nggak pernah dikaitkan dengan iblis. Begitu dipikirnya semata-mata Tuhan itu bermusuhan dengan dosa manusia. Tidak. Musuh Tuhan itu iblis, dan iblis menawan manusia. Dikatakan ya bahwa iblis itu menawan para bapak leluhur. Misalnya seperti siapa? Adam, ya ada Nuh dan segala macam. Mereka ketika Yesus turun ke dunia orang mati, Yesus jemput mereka. Baca aja Efesus 4 ayat 8 dengan 9. Menjemput para tawanan. Karena memang manusia semua bapak leluhur ini ditawan oleh iblis. Jadi tolong ya, Yesus itu sudah ada sebagai Raja Sorga sebelum dia menjadi manusia. Nggak langsung tiba-tiba, maksud saya Sang Putra tiba-tiba jadi manusia. Ini yang juga saya heran sama orang Kristen. Kenapa menghilangkan bagian Yesus itu pernah Raja Sorga sebelum menjadi manusia? Ini kan yang terjadi dengan paham Tritunggal, dengan JO. Menghilangkan bagian Yesus itu pernah menjadi Raja Sorga. Karena di dalam posisi sebagai Raja Sorga lah terjadi pemberontakan oleh iblis. Dan dia adalah sosok yang saya pelajari adalah imam besar agung. Tuan mana lu ditanggapi itu? Yesus itu pencipta, bukan penebus. Gini bang ya, sebenarnya sama aja sih bang, sama aja sih. Sama-sama satu. Tapi yang kedua, ada konsep Tritunggal bang. Di ajaran kami orang Kristen ini ada konsep Tritunggal. Tritunggal itu berapa Tuhan? Bukan berapa Tuhan, satu Tuhan tapi 3 kepribadian bang. Yang mana yang Tuhan di antara ketiganya? Satu Tuhan bang. Kan Bapak, dengerin, Bapak, Putra, Roh Kudus ada 3 loh itu. Siapa yang Tuhan itu? Itu tugas bang, tugas. Yang 3 ini cuma nanya tugas. Saya nanya oknumnya. Bapak oknum pribadi, Yesus pribadi, Roh Kudus pribadi. Ada 3 pribadi loh itu. Iya. Yang 3 pribadi itu dia pribadi mana yang Tuhan? Ya itulah satu Tuhan itu bang, satu Tuhan. Ya pribadi mana yang Tuhan kalau satu? Allah Bapa. Ya berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus juga Tuhan, dia kan anaknya. Berarti 2 Tuhan. Bukan. Dia Allah Bapa itu bang. Ya, berarti 2 Tuhan toh. Ada tertulis bang di Alkitab. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, satu apa itu? Ya satu, itulah satu apa bang? Pokoknya satu lah, jadi satu dia. Kalau Yesus berdoa kepada siapa? Abang tahu nggak kenapa Yesus berdoa? Itu biar kita dia berdoa Yesus. Kepada siapa coba? Bukan Berdoa. Yesus ini guru bang, ibaratnya Yesus ini guru kita lah bang. Iya, nanti berdoa kita kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bukan begitu bang. Dia berdoa kok. Dia mengajari kita bang, biar kita tuh mengikuti dia cara berdoa. Terus caramu berdoa kepada siapa lu? Kepada Allah Bapa, kepada Yesus, kepada Allah Bapa. Yesus memberi contoh berdoa kepada Bapa. Kamu berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus, karena Yesus itu perantara bang.
Oh jadi Yesus kok Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa kecuali tanpa Yesus. Titik. Oke, jadi yang mengabulkan doa siapa? Yang mengabulkan doa Allah Bapa. Bukan Yesus. Yesus itu cuma perantara, Bang. Gak ada yang Oke, sampai kepada perantara. Yesus. Tidak. Baik. Cukup. Gak ada yang bisa sampai kepada Ya, Allah Bapa cukup. tanpa Yesus. Mbak Rosi, Yesus hanya perantara yang menentukan Bapak. Silakan. Iya bang, dalam kondisi manusia kan berdosa. Nah, manusia ini kan ada perantara untuk menghadap Tuhan. Dan kita tahu Tuhan dunia ini, kata Yesus kan memang iblis. Jadi pengantara antara Tuhan dengan manusia dunia ya. Tuhan dunia itu kan ada yang disebut dengan para imam bangsa Israel ini. Nah ini yang mengantarai. Nah Yesus datang ke dunia untuk mengakhiri dari sistem keimaman ini, imamat Lewi. Ya, berikut dengan imam besar ini. Ya imam besar ini siapa? Sebenarnya iblis itu dulu sebenarnya kan malaikat yang baik. Dia posisinya imam besar agung. Nah ini yang katanya kalau Yesus menyerahkan darahnya masuk ke ruang kudus ya. Di Ibrani 9 ayat 12. Yesus masuk ke dalam ruang kudus dengan membawa darahnya sendiri. Menurut peraturan Melkisedek. Nah baru imam besar ini mau lengser. Begitu. Jadi untuk tugas kristologi inilah. Supaya Yesus bisa jadi imam besar. Mengantarai antara manusia dengan Bapaknya sendiri. Memang dalam hal itu disebut pengantara. Benar. Ya, tapi ingat Yesus kan apa? Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Nah ini yang menyatakan Yesus itu sejajar atau ya Bapa itu sendiri. Ya, begitu. Kita nggak lihat ujungnya kan? Kita hanya lihat, oh di kristologinya aja. Kita nggak lihat bahwa Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Itu yang dikatakan di Yohanes 13:3. Dia datang dari Bapa kembali kepada Bapa. Ya selesai gitu loh tugasnya dan. Nah ini kan yang Borosi, Yesus datang dari Bapak kembali ke Bapak. Jadi Yesus sekarang ini menjadi Bapak. Yesuslah Bapak itu sendiri. duduk di sebelah kanan Bapak, duduk di sebelah Yang kanan mana yang Bapak. benar nih? Yesus itu Bapak itu sendiri atau dia duduk sebelah kanan? Yang benar yang mana? Duduk di sebelah kanan. Dia kan udah mengambil gambar wujud bang, masa masuk ke dalam lagi bang? Itu ada Bapak, ada Yesus, ada dua pribadi gitu ya. Iya, kelihatannya dua karena gini bang, kan satu kan sebenarnya lingkaran besar, lingkaran kecil ini kan tadinya ada di dalam lingkaran besar. Kalau lingkaran kecil ini keluar, kelihatannya jadi dua, gitu aja bang. Oke, dua. Kelihatannya jadi dua, tapi pada hakikatnya kan satu zat, cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Kelihatannya dua Usianya tapi satu sama, gitu Bang. ya. Iya, Oke, bisa gimana kelihatan tahu? dua karena karena keluar dia mengambil gambar wujudnya seperti malaikat, begitu. Gimana? Kelihatannya dua tapi satu, gimana itu? Iya, Lalu karena gimana Bapak, mana lu? Ada pendapat mana lu? Iya silakan. No komen nih kayaknya Mbak Rosi yang menang nih. Kelihatannya dua tapi satu. Mbak Rosi yang menang nih, nggak ada yang ngalahin Mbak Rosi nih. Gak ada. Oke. Mana lu diem dia? Nggak ada argumentasi lagi dia. Enggak bang, udah sepakat bang, sepakat. Sepakat gitu ya. Akhirnya Mbak Rosi dapat kesepakatan dari mana lu Mbak Rosi? Kembali ke topik lagi Mbak Rosi, Yohanes 8:44. Iya bang. Gimana itu? Nah, bang gini loh, kalau memang itu udah jelas ya, itu Yesus sedang berbicara kepada musuhnya, yaitu si YHWH ini. Dan dia kan sebenarnya posisinya ya malaikat iblis ya, yang berkuasa sejak dia membawa Israel keluar dari Mesir. Di Hosea 13:4 dikatakan begitu, juga di Keluaran 20 ayat 2 ya kalau nggak salah. Selalu dia bilang gini, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir. Jadi identitas Tuhan yang membawa keluar dari Mesir itu selalu melekat dengan Yahweh atau YHWH ini. Yesus nggak pernah bilang dia membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Karena kenapa? Dikatakan di Bilangan 23 ya ayat 22, yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan yang kekuatannya seperti tanduk lembu hutan. Saya lihat kok ini kayaknya Azazel. Begitu Ada itu juga pertanyaan, Mbak dinyatakan di Rosi. Bilangan 24 ayat 8. Mbak Rosi tadi ada pertanyaan, yang mengendaki penyaliban Yesus siapa? Iya, iblis memang berkehendak untuk membunuh Yesus. Betul.
Dan Itu Tuhan Yesus memberikan izin. Yohanes Memberikan 8:44 itu. izin, Bang. Iblislah yang menjadi bapakmu, siapa itu? Ya iblis, ya siapa lagi Bang kalau bukan YHWH itu? Ya sama aja lah mereka. Jadi maaf ya saya berterus terang nih. Ya, sebenarnya Israel itu bohong kalau dia bilang Tuhannya monoteistik. Ya, dia akan bilang, Shema Israel. Oh ya? Bohong kalau menurut saya. Kalian menyembah 3 Tuhan. Apa saja? Azazel, Yahweh, siapa lagi satu lagi? Tuhan yang bertata di atas kerubing. Bantah saya kalau Anda bisa, bantah saya. Boleh bertanya kepada dia, Bang? Gimana, Mas Ginting? Saya boleh bertanya kepada namanya Rosi ini. Kayaknya dia paling pintar kayaknya. Coba saya tanya. Pertanyaan saya ini belum pernah ditanyakan oleh siapapun ya. Rosi Mayday, Anda nampaknya paham tentang firman Tuhan ya, tetapi tidak mampu menjalankannya ya. Saya bertanya, di mana ayatnya bahwa di gereja ada Tuhan? Sebutkan. Simpel ya, jawab. Emang siapa yang bilang Yesus pernah bangun? Bahwa di gereja itu ada Tuhan. Emang siapa yang pernah bilang kalau Yesus suruh bangun gereja? Yesus bilang, jadikan semua bangsa muridku. Gak pernah suruh bangun gereja. Jadi gini, saya bertanya, di gereja itu ada Tuhan nggak? Menurut Yesus gak pernah suruh bangun gereja, Bang. Kerajaan bukan surga masalah bangun itu gereja. ada di Saya dalam bertanya, kita, Bang, di dalam hati ya. Dia Anda, tidak berdiam di dalam gedung-gedung. Tuhan tuh ada Dia nggak di tidak gereja? berdiam di dalam gedung buatan manusia, itu jawaban saya. Ya, jawab aja. Di Dia gereja ada Tuhan berdiam di nggak? dalam hati kita, Bang. Dia tidak di dalam gedung. Dia ada di dalam hati kita. Kerajaan surga ada di dalam kamu, kata Saya Tuhan tanya Yesus. yang benar, bukan hiperbola. Ya, saya tanya gini. Anda percaya nggak bahwa di gereja itu ada Tuhan? Jawab. Kenapa? Anda percaya nggak bahwa di gereja itu ada Tuhan? Tuh, saya udah permudah pertanyaannya. Ya, Paulus bilang ya, di gereja aja iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bisa aja itu juga iblis. Anda Bisa, percaya udah nggak? Bang. Jangan bawa-bawa Ya. iblis. Anda percaya nggak bahwa di gereja ada Tuhan? Jawab aja dulu. Tuhan itu ada dan dia bisa di mana aja, Bang. Gak dibatasi, dia mesti di Enggak gereja. ditanya di mana-mana, di gereja. Anda percaya nggak bahwa di gereja itu ada Tuhan? Dia berdiam di dalam hati manusia, Bang, tidak di dalam gedung-gedung. Ya, Nggak itu aja paham jawaban ya. saya, Bang. Cukup ya. Saya jelasin ya. Saya jelasin nih. Ya. Anda kan belum jawab. Saya kasih kesempatan lagi. Anda percaya nggak Udah ada bahwa jawab, silakan Anda gereja ada jawab. Tuhan? Silakan Anda jawab pertanyaan Anda. Nah kan nggak bisa jawab, Bang. Dia bingung. Saya jelasin Ya, ya. jawabannya harus seturut selera. Ya, Udah bilang saya dia jadikan semua bangsa muridku. Bukan masalah Dia udah jawab begitu, dan Tuhan tidak berdiam di dalam masalah kuil buatan tangan manusia, itu kata Tuhan, Bang. Kisah Rasul 17 ayat 34. Yesus tidak berdiam, Tuhan tidak berdiam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, itu kata Kisah Rasul nyebut begitu. Jadi ya udah, saya udah menjawab loh. Teman-teman ya, baik yang di atas ataupun penonton di bawah, saya ini sebenarnya pengen loh mengajar mereka. Ibaratnya saya ini punya nuklir loh. Saya punya nuklir yang Ya bisa udah, memperdebat tembakan aja mereka nuklirnya, jangan ngomong-ngomong mulu sehingga lah. Ada mereka tuh banyak nggak bisa jawab. basa-basi, Bang. Tapi sayangnya saya ini masih Kristen. Kalau saya udah mualaf, habis mereka ini, bener nggak bisa jawab. Ya udah, Bang, Anda tuh jangan ini aja lah, gertak sambal aja, lakukan Kalau aja. pertanyaan ini ditujukan kepada muslim, gampang jawabnya. Misalnya, apakah ada Tuhan dalam masjid? Itu kita gampang jawabnya lah sebagai umat Islam. Pasti ada kan? Tapi lihat Bang Andi, dia bingung kan jawabnya kan? Lari-lari, Tuhan nggak ada ngajarkan bangun gereja. Bukan masalah bangun membangun. Tapi sebenarnya Mbak, ada Tuhan kan? Tapi sebenarnya Mbak Rosi kalau mau menjawab, Tuhan itu tidak membutuhkan tempat, gitu ya. Karena Tuhan itu tidak berwujud fisik. Tapi rumah ibadah itu, kalau masjid nih, itu dikaruniai oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak membutuhkan tempat. Kalau dia masuk tempat, wah itu kecil banget dia kalau masuk gereja kan gitu. Gitu ya Mbak Ros ya. Tapi rumah ibadah itu dirahmati oleh Tuhan. Bukan Tuhannya yang masuk. Karena rumah ibadah itu tempat menyembah Tuhan. Oke, itu jawabannya yang benar tuh. Bang Andi,
Ya kalau Tuhan itu kan maha tahu ya. hadir bang, maha hadir. Kalian Sebenarnya kan dia nggak bisa tahu hadir di karena- mana aja. Karena kalian tuh bukan Kristen. Makanya saya kasih tahu ya, nggak ada ayatnya bahwa di gereja itu ada Tuhan, nggak ada ayatnya di Alkitab ya. Kalau Tuhan Ayo, Yesus kan ada. bilang gini bang ya, dua tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Jadi kalau memang di gereja itu memang betul-betul berkumpul dalam nama Yesus ya, nggak nama Yahweh ya saya yakin dia ada. Sekarang gini, mereka itu berkumpul atas nama siapa? Makanya saya nggak bisa langsung jawab itu. Oh langsung ada Tuhan ya. Tergantung berkumpulannya itu memakai nama siapa. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada. Nah kalau berkumpulnya dalam nama lain, apakah dia ada? Saya tanya. Izin Bang Andi aku jawab ya. Inilah yang selalu dipergunakan oleh saudara-saudara saya. Saat saya bertanya, mereka menjawab, ada ayatnya di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Pertanyaan saya, ulangin ya, kita dengarkan ya. Di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ aku ada. Pertanyaannya, di gereja itu 2 atau 3 orang, lebih dari 2, lebih dari 3. Berkumpul dalam namaku ini jangan lupa bang. Siapa tahu berkumpul di atas nama Yahweh misalnya kan? Sebutkan. Gereja kayak gitu bang. Di mana ada 2 Ada yang atau berkumpul dalam 3. nama Yahweh. Kalimatnya dengar. Di mana ada 2 atau 3 kan? Di gereja kan lebih dari 3. Berkumpul dalam namaku. Iya. Anda menghilangkan Coba namaku sebutkan, ya bang. coba sebutkan lagi. Namakunya mana? Di mana ada 2 atau 3 kan? Berkumpul dalam namaku kan? Berkumpul dalam namaku, bukan nama yang lain, bukan Yahweh misalnya, berarti gitu loh. kalau 5 orang, 100 Kalau orang yang kumpul-kumpul berkumpul, doang, berarti nggak ada nama kalau 5 Yesus, Bang, orang, yang dibicarakan. 100 Itu namanya orang arisan, berkumpul, arisan, Bang, 200 arisan. orang berkumpul dalam namaku, berarti nggak ada Tuhan kan begitu? Aduh. Lah Nah, jelas kalau ayatnya. kumpul-kumpul doang tanpa nama Yesus, Bang, itu namanya arisan. Kecuali kalimatnya Atau begini. apalah, gosip, Dengar ya ya. kan? Kecuali Kumpul-kumpul kalimatnya doang. begini, di mana ada minimal 3. Tapi kan tidak ada kalimat minimalnya. Di mana 2 atau 3. Lah di gereja kan lebih dari 3. Itu makanya di gereja itu banyak orang-orang munafik. Ya, lebih peduli kepada perpuluhan. Banyak orang yang selingkuh karena Tuhan gak ada. Tuhan katanya ngomong, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku, dalam namaku, di situ aku ada. Lah di gereja apa cuma 2 atau 3, lebih, ada ratusan ya. Makanya di situ nggak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, tentu nggak akan mengutamakan perpuluhan. Kalau ada Tuhan, tentu nggak ada pendeta yang selingkuh dengan jemaatnya. Karena nggak ada Tuhan. Kalian berdoa lah, ini sudah saya coba loh. Saya berdoa di gereja, nggak dijamah loh oleh Tuhan. Tapi mana saya berkumpul dengan saudara saya, cuma 3 orang, 2 orang. Di situ malah doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat ada banyak orang-orang yang berdoa di depan orang ramai, itu banyak karena ingin haus validasi. Tetapi manakala cuma 2 atau 3 orang berkumpul, justru situ yang lebih mantap. Ya, begitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ke gereja. Ada ayatnya, jangan kau menolak dari ibadah-ibadah. Kita harus datang beribadah. Tetapi jelas tidak ada ayatnya. Bila ayat tadi dipakai sebagai landasan, jelas ayatnya. Di mana 2 atau 3 berkumpul, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Pertanyaannya di gereja itu kan lebih dari 3. Bahkan ada puluhan, ada ratusan. Ya, kecuali kalimatnya begini, di mana ada minimal 2 atau 3. Tapi ada nggak minimalnya? Nggak ada minimalnya. Kalau tidak ada Tuhan berarti membangun gereja itu perintah siapa? Lah tadi Rosi ngomong nggak ada ayatnya katanya. Yesus memerintahkan membangun gereja. Ayo. Tanya aja dengan Rosi, jangan menurut Anda dulu. Menurut Anda dulu. Coba kalian aja berdua tuh, cakar-cakaran kalian berdua, tanyalah tuh. Ya, Bang ini ya kayak nggak ngerti ya bahwa yang paling Tuhan inginkan itu dia itu bertahta di hati manusia.
tidak berkumpul dalam nama Yesus, Bang. Mau 2-3 orang atau lebih dari 2-3 orang ya nggak masalah, Bang. Tapi berkumpulnya dalam nama Yesus. Banyak artinya nggak semua ya. Saya katakan banyak artinya nggak semua. Kalau saya bilang di gereja semua orangnya munafik, itu saya salah. Anda kalau bilang ada Tuhan atau tidak ada Tuhan, parameternya apa, Bang? Ya, karena Tuhan Yesus bilang kerajaan surga itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Itu karena apa? Tuhan itu bertatanya di hati kita dari perbuatan kita. Benar tadi ya, dari perbuatan kita. Kita bisa tahu orang itu pengikut Yesus atau tidak dari perbuatannya, Bang. Kita nggak bisa bilang di gereja ada Tuhan atau tidak. Emangnya Anda bisa lihat alam roh? Saya tanya. Nggak bisa kan? Anda bisa lihat alam roh? Memang kan, kamu bisa. Nah justru itu. Bagaimana Anda menentukan ada Tuhan atau tidak di gereja? Yang penting adalah apa? Dua, tiga orang atau lebih lah berkumpul dalam nama aku. Berkumpulnya dalam nama Yesus, Bang. Asal jangan atas nama Yahweh. Ya. Nggak masalah, Bang. Anda ini sebenarnya mempersoalkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu signifikan, Bang. Di mana ada dua atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Ya bukan, nggak ada kalimat minimalnya ya. Makanya jangan heran di gereja banyak orang-orang munafik. Khususnya udahlah, Bang. Anda itu menuduh orang munafik ya. Anda menuding orang dengan jari nih, Bang ya. Anda menuding orang nih. Anda lebih baik begini aja dulu nih, Bang. Yang tertunjuk kepada Anda tuh berapa jari, Bang? Anda dari tadi menghakimi orang lain. Kalau saya nggak mau, Bang. Saya tuh nggak mau menghakimi hidup orang lain ya. Kalau saya hanya menyampaikan, misalnya ini saya punya pemahaman ayat, saya sampaikan aja, tapi saya nggak pernah mengaitkannya dengan hidup pribadi seseorang. Apakah dia bejat ataukah dia hamba Tuhan? Saya nggak pernah saya ngomongin itu. Nanti Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan dia. Kan Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah hakku. Kan gitu. Kalau saya gitu aja, saya nggak begitu mau ya mengurusi hidup orang lain, menghakimi hidup orang lain ya. Tapi saya lebih melihat hidup saya sendiri. Gitu aja. Kalau Bang ini kan dia tadi berapa kali bilang orang inilah pendeta banyak yang selingkuh, banyak yang terima uang. Saya tanya sekarang, Bang, sebenarnya Anda pengen mungkin bangun gereja, tapi nggak ada yang memberikan dukungan dana kepada Anda. Tidak. Sebenarnya begitu, Bang. Gitu, Bang. Kadang orang gini, Bang ya. Kadang tuh orang ngomong-ngomong begitu, karena sebenarnya dia pengen ya ada orang yang menyantuni dia, yang mau jadi donor. Waduh. Bapak ini bisa bangun gereja, tapi mungkin nggak ada yang tergerak. Makanya Anda ngomong kayak gini. Kok jadi Saya sudah jelas kan kita bahasnya ayat. Saya mohon maaf kalau salah, tunjukkan tapi ayatnya ya di mana di gereja orang kayak gitu, Bang. Makanya jangan suka lah menghakimi orang lain. Gitu. Kenapa lari ke sana ke sini? Iya, Bang. Anda tuh sebenarnya pengen, Bang, punya gereja, punya jemaat sendiri, tapi nggak ada yang mendukung Anda. Yang suka bahas-bahas firman Tuhan, pernah nggak melihat saya bahas-bahas firman Tuhan? Nggak pernah saya bahas. Saya nggak pernah jualan-jualan agama. Udahlah, Bang. Cukup ya. Apa yang tersembunyi di dalam isi hati kita, Bang, ya, itu bisa dari kelihatan. gesturmu aja kamu tuh kelihatan kok perempuan nggak benar. Dari gesturnya cara menghakimi orang lain loh. Teman-teman bisa lihat kan gestur dia. Berapa kali kalian menghakimi? Hamba Tuhan banyak yang gesturnya kan. Emang kita tahu hidup Anda seperti apa, Bang? Siapa yang tahu hidup Anda di balik tembok? Saya tanya. Bisa kelihatan kok. Siapa yang tahu hidup Anda di balik tembok? Apakah misalnya maaf nih. Apakah Anda bertindak atau tidak bertindak? Emang siapa yang tahu, Bang? Cukup. Kalau nggak ada yang lihat. Stop dulu ya. Tadi dia ngatain orang lain terus. Banyak orang-orang Kristen kayak gini, teman-teman. Bang Juma udah ready. Ini terhubung karena menyangkut rumah ibadah ya. Ini kami lagi ada aktivitas ya. Mohon silent sebentar ya. Kalau ditanya ada nggak perintah membangun masjid, memakmurkan masjid, kalau di Al-Quran jelas surat At-Taubah ayat 18. Makanya itu kami umat Islam itu kalau ada harta berlebih menjadi amal jariah, apapun pasti kita punya semangat untuk membantu pembangunan masjid. Kami dari tim API nanti rencana mau ke Kabupaten Cianjur di Cirajang. Kami akan membantu merenovasi masjid. Insya Allah tim dari API akan ke sana. Karena perintahnya jelas surat At-Taubah ayat 18. Berlomba-lomba memakmurkan masjid. Itu kira-kira intinya At-Taubah ayat 18. Untuk itu doakan kami agar selamat sampai tujuan dan bisa kegiatan ini. Apabila teman-teman kaum muslimin muslimat yang ingin beramal jariah, silahkan
ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia. Ada perintahnya memakmurkan masjid. Masjid itu sudah reok, catnya sudah kemana-mana, pendinginnya sudah hancur semua. Insya Allah API akan memberikan yang terbaik untuk warga masyarakat di Ciranjang. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapat support dari teman-teman semua. Itu dong kalau berbicara harus pakai data. Jangan seperti saudara-saudaraku di TikTok ini bang, ngaku-ngaku hamba Tuhan, ngomong dia mau lagi bangun gereja, begitu ditransfer ternyata gerejanya nggak ada, sama seperti ngomong seperti itu. Aduh, kita harusnya belajar dari mereka ini. Mereka memperjuangkan bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi kepentingan maslahat orang lain loh. Halo. Beda dengan orang Kristen di TikTok ya, ngaku-ngaku hamba Tuhan, kami lagi bangun gereja, ternyata pret, nipu-nipu banyak bang. Halo Ginting, saya mana Ginting? Iya, halo juga. Kamu orang Kristen atau apa? Saya Kristen. Saya Kristen sejati. Kamu boleh menyalahkan orangnya, tapi jangan menyalahkan agamanya. Yang nyalakan agama siapa? Dari tadi saya ngomongin oknum kok. Orang-orang di TikTok saya katakan jangan orang-orang Kristen di TikTok. Bukan hanya orang Kristen yang begitu, woi. Bukan hanya orang Kristen yang begitu ya. Maksudnya gimana? Kok bujang inam? Inilah yang ngerasa orang paling beriman, lihat ngomong bujang inam. Inilah teman miris ya. Udah emosi kan orang-orang Kristen yang suka bahas firman Tuhan ngaku hamba Tuhan. Orang ini bisa jadi ngaku hamba Tuhan loh, tapi barusan tadi ngomong bujang inam. Aneh kan? Weh, kau berpendidikan kan, sarjana kau kan? Iya, kenapa? Atau cuma tulisan aja sarjana itu? Jadi kenapa? Yang sarjana atau enggak? Mau aku sarjana atau enggak? Yang jelas kamu tadi sudah terbukti ngomong bujang inam sama aku. Yang kau bilang tadi tuh bukan hanya Kristen aja. Oknum-oknum lain pun juga ada kayak gitu. Yang jelekin agama siapa? Justru saya membela agama saya. Membela agama saya? Tapi cuma orang-orang apa yang apa? Saya bilang kalau kalian tuh Kristen, kenapa cuma orang Kristen yang orang, nggak perlu saling bidat-bidatkan saudara seiman. Kenapa cuma orang Kristen yang jadilah pelaku firman, bukan cuma pembahas firman. Yudas Iskariot, kenapa cuma di Kristen yang kau ini? Yudas Iskariot, teman-teman ya, saya bingung. Di TikTok ini saudara-saudara seiman dengan saya ada yang banyak yang merasa paling pintar. Yudas. Tapi nggak ada yang sarjana, bingungnya gitu loh. Kalian bisa tunjukkan nggak sih yang sarjana? Edis sarjana nggak? Enggak. Bonbon sarjana enggak. Bang, kalau Anda merasa lebih hebat dari Edis, tunjukkan bang, suka komal, tunjukkan Anda bisa mengalahkan Edis, nggak usah ngeluh-ngeluh begini bang. Merasa paling sama aja, Tuhan. Sama aku aja, Anda bisa mengalahkan Edis, buka aja komal sendiri bang, nggak usah curhat-curhat di sini. Saya kalau ada ruang bisa ketemu saya siap kok debat dengan Edis kok. Malu deh nanti. Ya sudah, Anda tuh dari tadi ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Gak melakukan apa yang Anda katakan. Gertak sambal doang. Di matanya ada balok, dia nggak bisa lihat. Tapi di jarum mata orang dia bisa lihat. Begitu. Kamu nggak kata Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus. Ini teguran untuk kamu. Dengar teman-teman ya, orang yang tidak senang dengan saya pasti kalau diintip akunnya followernya pada sedikit loh. Pasti followernya pada sedikit. Woi apa? Ceklah pasti. Ginting. Followernya tidak lebih banyak dari follower saya loh. Ginting dulu. Woi, Ginting. Oi, apa? Ini kan temanya bukan temanya kan temanya kan debat. Bukan mengapai sesama Bang Ginting umat beragama katanya tuh. Ya. Kita ini jaga harga diri sendiri juga. Maksudnya? Gitu. Jangan nggak punya harga diri ngomong kayak gitu. Ngomong di mana? Yang bodoh lah. Apa ini ngomong apa ini? Benar.
Jangan ini nggak punya harga diri nggak kamu coba. Nggak punya harga diri, jangan ngomong mau sini. dia Kristen, tapi kalau dia Jangan salah, saya didepan. katakan salah. Kalau dia salah, saya katakan salah. Meskipun Itu ada dia seiman dengan saya. Itu ada topik Itulah woi. saya. Katakan salah aja. Udah Udah lari menang dari gitu topik kok, Bang. Tadi Ginting. kan ada nuduh saya gitu. Sekarang Udah ada lari dari berani topik bilang kok, Ginting. begitu. Harga dirimu mana? Anda tuh nggak konsisten Bang asal Ginting. Saya Si diprotes. Ginting udah lari dari giliran topik, orang- si Ginting udah lari dari giliran topik. orang yang ngomong bujang inam nggak diprotes kan bingung kan? Udah lah Ginting, kok menghakimi aja, kok kayak bener kali kau. Itu teman-teman. Punya hati. Udah bener kali kau Ginting. Kasar. Tapi saya diprotes. Ada orang Harus ngomong dulu bujang sedikit inam menghakimi. nggak Tapi diprotes, teguran. aneh kan? Harga diri harus jaga. Satu-satu dulu, satu-satu. Harga diri. Begitulah dulu. orang-orang Kristen. Satu-satu, Ginting diam dulu. Di TikTok Ginting ini. diam dulu. Lari kau dari tema kau. Yang lain diam dulu. Diam. Kau Kepas, menurut kau Kepas, salahnya Ginting apa? Nah, ngomong satu-satu. Ya, salah Ginting ngomong sesuatu baik. Apakah benar kamu sudah periksa? Kamu sudah di lokasi? Kamu bertanya itu. Salahnya apa? Jangan bertanya. Salahnya Ya apa? kan aku bertanya, apakah dia periksa sampai ke lokasi? Apakah dia sudah mempunyai bukti? Kan nggak punya logika kalau dia nggak punya bukti. Hehendi, kamu punya bukti Poinnya apa? nggak? Salahnya Ginting itu. Poinnya apa? Kan dia persoalannya banyak orang minta-minta bangun gereja, katanya nggak ada bukti. Sekarang dia sudah bisa membuktikan, mana videonya? Buktikan dulu. Bukti bangun gereja maksudnya apa? Kau ini salahnya Ginting Itu apa? kan dia bilang minta uang untuk bangun gereja, nggak ada Oke, bukti. Mana baik, videonya? cukup. Jadi kamu mengklaim minta uang jangan bangun gereja. Ya udah cukup. Hendi. Dari Cukup. dulu saya Cukup udah jelas. Bicara itu yang poinnya aja. Hendi ya, kamu musuh. Kamu udah ngomong loh, kita ngerti bahasa Indonesia loh. Kamu ngomong. Ginting harus membuktikan membangun gereja minta uang kan gitu. Nah silakan, Bro Ginting. Ada nggak buktinya tuh? Oke gini ya, jadi segala peristiwa-peristiwa penipuan itu kan ada banyak aneka macam ya. Jadi pada saat kita mendengar orang yang menjadi korban, apakah kita mengabaikan rasa simpatik, akhirnya kita berkata, ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Kan enggak. Yang jelas itu memang ada fakta, termasuk kan bom-bom juga adalah salah satu pelakunya kan. Minta donasi pembangunan gereja sampai sekarang ya nggak ada gereja itu, dan orang-orang seperti bom-bom ini ada banyak. Cukup dulu ya, karena ada Banjuli sudah naik. Kalau kami memang membangun masjid, merenovasi masjid itu selalu infak dan sedekah di sana. Ada perintahnya di surat Taubah ayat 18. Jadi kami tidak malu-malu untuk melibatkan seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini untuk bersatu padu, bekerja sama, bergotong royong karena iman kepada Allah, karena masjid adalah tempat beribadah kepada Allah. Jadi kami tidak pernah tertutup, tapi kami terbuka dalam pembangunan masjid. Karena ada perintahnya, mari memakmurkan masjid. Untuk itu silakan Bro Julius disampaikan yang mau disampaikan. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua ya. Jadi dari Yayasan Apologet Islam Indonesia yang dibawahi oleh Bang Zuma ya sebagai pembina, dan tentunya ada Bang Handi juga di dalam sebagai humas, dan teman-teman yang lain juga yang nggak bisa saya sebut satu persatu namanya ya. Jadi Yayasan API ini bisa dibilang kita ini punya banyak program yang akan kita jalankan ya, yang memang di mana Yayasan API ini kan diharapkan oleh umat muslim ya, oleh para penonton bisa menjadi wadah dalam pergerakan, terutama dalam pembinaan mualaf dan melawan kekafiran ya, melawan pemurtatan yang marak terjadi di lapangan terutama. Untuk itu Yayasan API itu berkomitmen untuk fokus untuk mengurusi kegiatan-kegiatan di lapangan. Karena kalau kita bicara debat di online bisa dibilang ya kita udah menguasai lah. Bahkan kalau kita lihat kan beberapa apologet Kristen itu udah pada nggak berani lagi debat secara langsung dengan apologet Islam. Kecuali mungkin orang-orang baru lah ya, kayak ada Bu Rosini, Bang Amsal gitu. Ini kan orang-orang baru. Tapi yang kayak Edis, ya, Sofiatul, Agatha itu sangat susah untuk diajak diskusi.
sangat susah sekali. Mereka maunya cuman dengan umat awam, ya, dengan orang-orang awam gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi saya sampaikan ya bahwa Yayasan API itu punya beberapa kegiatan selain debat offline. Kita bikin kajian-kajian kayak kemarin kita baru kajian di salah satu masjid di Ciawi, yaitu tentang bahaya pemurtatan. Ya, jadi kita punya beberapa agenda. Yang pertama, kita akan keliling masjid-masjid untuk membagikan ilmu perbandingan agama. Kenapa kita bagikan di masjid-masjid? Karena kita nggak bisa pungkiri banyak umat muslim yang belum mengenal perbandingan agama karena mungkin yang pertama sibuk dengan pekerjaan sehingga nggak pernah nonton medsos perbandingan agama. Nonton medsos pun mungkin nontonnya itu sinetron ataupun yang lain-lain lah ya, yang bukan diskusi lintas iman. Jadi ilmu tentang perbandingan agama itu belum sampai kepada mereka. Dan mau nggak mau ya udah kita yang jemput bola, kita yang turun ke masyarakat, kita yang bagikan ilmu tersebut di masjid-masjid. Dan itu sudah kita agendakan. Kemarin di tanggal 4 kita di Masjid Ciawi, ya, Nur apa namanya, lupa saya ya. Jadi kemarin itu baru ada, nanti di teman-teman bisa nonton di YouTube-nya Apologet Islam Indonesia. Ya, di YouTube Apologet Islam Indonesia kita siarkan. Dan di akhir bulan juga ada 4 titik lagi, 4 lokasi lagi yang akan kita isi kajian-kajian perbandingan agama. Yaitu yang pertama ya, perbandingan agama punya kajian. Terus yang kedua, kita juga ada kegiatan debat offline. Ya, kita akan banyak debat offline. Kalau bisa setahun itu ada 4-5 debat offline yang kita lakukan. Bulan lalu tanggal 10 kita udah bikin satu. Ya, udah bikin satu dan rencananya insya Allah kalau nggak ada halangan di bulan depan kita ada buat satu lagi debat offline yang lumayan lebih besar. Yang lumayan lebih besar lagi ya. Terus kita juga punya kegiatan-kegiatan yang di lapangan. Contohnya adalah membongkar pemurtatan kita juga, serta kita juga akan melakukan renovasi-renovasi masjid dan musola yang kita anggap itu sudah tidak layak ya, yang sudah tidak layak kita akan berusaha. Tapi sekali lagi teman-teman ya, api itu terbatas, jadi jangan ditulis bang ke Medan, bang ke ini, ke Lampung gitu ya. Kita terbuka saja, kalau ada teman-teman yang ngundang bisa menghubungi saya, Bang Handi, Kores atau siapapun lah yang ada di API, kalian bisa hubungi. Tetapi kembali lagi, yang menghubungi kalau bisa yang bertanggung jawab di masjid tersebut. Jangan nanti kalian suruh datang tapi masjidnya juga belum menerima kami gitu kan. Jadi kita kalau bisa ngomong sama DKM, ya, ngomong sama DKM. Kayak contoh kejadian kemarin ada yang minta renovasi musola, ya, hubungi Kores sama Akang ya kemarin ya, renovasi musola untuk pengadaan toran air dan pompa serta untuk wudhunya. Ternyata DKM-nya nggak setuju gitu. Jadi ternyata umatnya yang minta, istilahnya masyarakatnya yang minta, tapi DKM-nya nggak setuju karena DKM-nya bilang janganlah nanti kita malu gitu, masa pengadaan toran dan air saja harus dibantu gitu kan. Jadi terakhir nggak jadi gara-gara itu. Nah, jadi kita berharap yang kita komunikasi itu dengan yang PIC-nya atau yang bertanggung jawab langsung ya. Jadi nggak 2 kali kerja gitu. Oke. Terus ini besok punya kegiatan. Ya, ini salah satu masjid yang ada di Ciranjang teman-teman, namanya Masjid Al Husaini. Ya, lokasi masjid ini ada di Ciranjang, Cianjur, dan masjid ini kondisinya cukup memprihatinkan, di mana plafonnya atau atapnya sudah bocor-bocor, ya, sudah rusak. Ya, banyak plafon-plafon yang sudah kondisinya tidak layak, bahkan kipas anginnya itu sudah mati. Ya, jadi masjid ini belum ada AC, dia pakai kipas angin dan kipas anginnya posisi sekarang lagi rusak. Ya, pintunya juga sudah tidak layak. Ini pintu samping ya, kalau depannya ini nggak ada pintu, ini pintu sampingnya biasanya dipakai untuk ke gudang juga, ini sudah rusak. Dindingnya juga sudah sudah lembab dan catnya sudah pada pudar ya, dan rencananya besok akan kita renovasi, tapi renovasi kecil-kecil lah, kita nggak akan renovasi terlalu besar, berhubung dengan keterbatasan biaya. Jadi kita nggak menjanjikan renovasi besar, tetapi kita buat yang penting bisa lebih bagus lah, lebih layak, lebih bagus, apalagi kayak kipas angin ini kan fatal teman-teman ya, karena cuaca sekarang lagi panas-panasnya dan anak-anak jadi tidak semangat untuk belajar ngaji ya, tidak semangat belajar ngaji gara-gara dia punya kipas angin lagi rusak gitu. Jadi kipas anginnya ada tiga-tiganya lagi rusak. Jadi kita akan renovasi dan kembali gitu, kita akan sesuaikan dengan budget kita. Kalau budget kita mumpuni yang lebih besar, kita akan buat lebih besar. Oke, bagi teman-teman yang tergerak silakan ya. Jadi kegiatan kita di Ciranjang besok itu ada 2, satu renovasi masjidnya dan satu lagi untuk ngisi kajian.
Ya, jadi sekalian aja kita pikir kita kunjungi di situ kan ada namanya Islamic Center Ciranjang. Jadi kita sekalian mengunjungi Islamic Center yang ada di Ciranjang untuk memberikan penguatan akidah buat saudara-saudara mualaf kita di situ. Sekaligus kita mungkin berbagi sedikit inilah ya, sedikit berkah buat saudara-saudara mualaf kita yang ada di Ciranjang. Karena memang daerah ini daerah mayoritas Kristen. Islam di situ minoritas ya. Jadi ada 3 desa yang Islamnya itu minoritas. Jadi Ciranjang ini nama kelurahan ya, nama kelurahan, dan di kelurahan itu ada beberapa desa yang 3 desanya itu adalah mayoritas Kristen. Oke, mayoritas Kristen. Mungkin itu aja sih sekilas dari saya. Bagi teman-teman yang mau berinfak sedekah dapat disalurkan ke Bank BNI. Ya, Bank BNI ini nomor rekeningnya. Nih. Oke. Ya. 7nya 5 kali 51770. Oke, mungkin itu aja dari saya. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga supaya semangat diminum kopi ya, kita sambil promo kopi di sini guys. Yang mau beli kopi silakan masuk ke profil saya, dan ini kita jualan madu juga. Oke, ada yang tulis, Bang kepanjangan penonton kabur, ya nggak masalah karena kita ini kan tanggung jawab kita. Jangan nanti kita bisa ngomong tapi nggak kita kerjain. Apapun ceritanya kita perlu sosialisasi program-program yang kita kerjakan, bukan hanya debat-debat saja. Ya, karena nggak mungkin kita cuma debat-debat saja. Ya silakan Bang Andi. Ya. Yang kalau kepanjangan ya nggak usah ditonton tuh. ini masjid loh. Ini masjid itu kita mau perbaharui lagi gitu loh, supaya tampilannya lebih bagus. 100 meter dari ini. 100 meter dari masjid ini ada gereja yang begitu megah, gereja Advent namanya. Ya gitu ya. Jadi kita mau ada keseimbangan lah supaya orang semangat beribadah di sana. Nah, masa kayak gini lu bilang kepanjangan? Kalau nggak mau berdonasi ya nggak apa-apa, tapi jangan kritik pula lah. Ini masjid mau dibangun kok, mau diperbarui gitu ya. Aneh juga kalau ada muslim yang tidak setuju gitu ya. Setuju ya mending diam aja, jangan kritik lah. Semoga antum juga bisa terbuka hatinya untuk beramal jariah. Masjid itu beramal jariah teman-teman. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas kritiknya. Bang Andi, ini ada Pak Komandan ini. Barangkali ada yang mau diinformasikan. Silakan Pak Komandan. Assalamualaikum Bang Andi, sehat semua ya Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya setuju sih sama Bang Andi. Kepanjangan ya tadi itu ya. Sebenarnya itu pasti bukan. Kalau dia Islam itu bukan seperti itu. Sifatnya seperti itu. Itu kan dijelasin untuk masalah pembangunan masjid. Nah, itu urusannya, ngapain harus nontonnya di sini. Ayo. Dan ada gurunda ya. Gurunda sholat ya Bang Andi. Beribadah. Ada Bang Wan juga ya, sehat selalu. Dan cuma mantau tadi ya, pikirnya ada yang hujat-hujat. Ini hutan-hutan pada rebutan Tuhannya di Komal sini jadi ribut. Ya Bang Arif, makasih, saya di bawah aja mantau-mantau. Mau ini dulu ibadah asar dulu juga. Siap. Ya, jadi ini kemarin kajian kita yang ada di Ciawi, di salah satu masjid Ciawi ya, yang ngomong Ustadz Dio, Ketua API. Ya, ini kajiannya. Ini. Jadi ada 2 ruangan yang ibu-ibu lihat dari TV. Ini ke belakang ada beberapa lagi ya, ini agak panjang ke belakang. Jadi kita akan banyak kajian-kajian untuk fokus melawan bahaya pemurtatan. Jadi kita pingin itu gini ya, kita pingin penonton-penonton diskusi debat, terus saudara-saudara muslim kita, kalau ketemu misionaris besok-besok jangan lagi diusir pakai sapu ya. Salah satu yang paling mengecewakan saya, banyak penonton saya itu ngomong gini, Bang kemarin ada misionaris ke kampung kami. Nah, terus gimana? Kami usir pakai sapu Bang. Lah ngapain diusir gitu? Harusnya diajak minum teh gitu kan, dikasih cemilan, diinjili balik gitu. Kayak Bang Handi dulu. Bang Handi dulu ada misionaris nyasar ke gang rumah Bang Handi. Bang Handi ajak masuk ke dalam. Ya, Bang Handi bilang, ayo masuk ke dalam tuh diskusi. Sengaja, itu juga sengaja teman-teman. Jadi, ada krim gak? Jadi, gua tuh sengaja nggak kena nih. Panik nih Granger. Aduh ada gue nih. Dia flicker, gua penuhin pasif, gua ulti, gua winter. Cerdas teman-teman. Kayak gitu guys. Itu tuh emang skenario gua.
Emang skenario gue tuh emang kayak gitu tadi teman-teman. Ya. Siapa yang MVP? Coba Zim, liatin pahanya dong. Jangan dong, masa diliatin sih? Nah guys, satu lagi ya 8 bintang hari ini targetnya. Tuh lihat, X9 itu kayaknya jarang banget deh guys. Orang solo pakai XP itu jarang gak sih guys? Dari tadi gue matching cuma sedetik guys, paling lama 5 detik. Paling lama 5 detik guys. Emang jarang ya? Emang gak bon? Enggak lah, itu bercanda aja Ars, gak apa-apa. Winter buat Monte goda Hasan. Tadi bang lu pakai BH kagak? Please paku itu dong bro. Please bro, paku itu bro. Gimme paku itu bro. Gimme paku itu please. Pakai daster berat anjir bro.